Legenda Petani Immortal episode 65. Li Yunfei mengacungkan jempol kepadanya, lalu menyuruhnya menunggu sebentar sebelum kembali ke rumahnya. Ketika dia keluar lagi, dia membawa sebuah kotak cendana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkannya ke Guzaoji dan pergi. Seolah takut ada orang lain yang mungkin bersembunyi di sudut dan memaksanya untuk menjual ramuan-ramuan itu. Untungnya, Zheng Xinyan seharusnya berada di halaman rumahnya mempelajari fragmen buku panduan Feng Shui yang baru diperolehnya saat ini, dan tidak punya waktu untuk berjaga di sini. Selain itu, pengungkapan rahasia ramuan tersebut kepada keluarga Gong oleh Zheng Xinyan sebelumnya telah melampaui batas kesabaran Li Yunfei. Oleh karena itu, disengaja atau tidak disengaja, Li Yunfei akan mengurangi pasokan ramuan tersebut kepadanya sebagai hukuman sampai ia menyadari keseriusan masalah ini. Keesokan paginya, saat Li Yunfei sedang berlatih bela diri di ladang, ia mendengar pengeras suara desa mulai membuat pengumuman acak, memerintahkan beberapa penduduk desa untuk membersihkan area di depan rumah mereka. Beberapa pejabat desa dipanggil untuk rapat di komite desa, dan beberapa anggota tim pertahanan gabungan ditugaskan untuk bertindak sebagai petugas kebersihan sementara, menyapu area di sekitar pusat perikanan dan memungut semua sampah di sekitar jembatan apung, tanpa meninggalkan satupun kantong plastik. Para penduduk desa tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi mereka mengingat kejadian serupa. Setiap kali kepala desa memberikan tugas serupa, itu berarti orang penting akan datang untuk memeriksa desa. Oleh karena itu, setiap penduduk desa menganggapnya serius. Reputasi desa keluarga Li adalah harga diri mereka. Harus dikatakan bahwa penduduk desa di sini memiliki rasa kehormatan kolektif yang sangat kuat. Setelah menyelesaikan latihan bela dirinya, Li Yunfei meninggalkan ladang dan berjalan-jalan di sekitar desa untuk memeriksa kebersihan. Mau-mau dan beberapa anak desa lainnya tiba-tiba muncul, masing-masing membawa seikat sayuran liar, sambil berteriak dan bersorak gembira. Saat melihat Li Yunfei, Mau-mau tiba-tiba berhenti dan berseru dengan gembira. "Paman, lihat sayuran liar apa yang kupetik." Ibu bilang King Heju banyak membeli sayuran liar. Sayuran liar segar harganya 1 yuan per pon. Kami berlari ke ladang sebentar dan memetik banyak sekali. Kita bisa menukarnya dengan banyak uang. Anak-anak lainnya, seperti harta karun, memamerkan sayuran liar yang telah mereka petik kepada Li Yunfei, dengan ekspresi sangat bangga. Ada banyak sayuran liar di Sichuan selama musim panas, tetapi ada juga banyak yang beracun. Anda tidak bisa sembarangan memetik sayuran liar jika tidak mengenalinya. Li Yunfei pertama kali melihat sayuran liar di tangan Mau-mau. Kebanyakan adalah purslane, dengan batang merah dan daun hijau cerah yang gemuk. Kelihatannya sangat lembut dan berkualitas baik. Bagian lainnya adalah lampes quarters, yang memiliki beberapa perbedaan. Daun lampes quarters berwarna hijau dan dapat dimakan langsung. Namun, lampes quarters dengan daun berwarna ungu kemerahan beracun dan harus direbus dalam air mendidih sebelum dikonsumsi. Sayangnya, seikat daun bayam liar yang dipetik Mau-mau memiliki daun berwarna ungu kemerahan, yang beracun dan harus dipersiapkan dengan hati-hati sebelum dikonsumsi. Melihat sayuran liar lainnya yang jumlahnya lebih sedikit, ada beberapa batang rumput sapu dan beberapa benda yang tampak seperti seledri. Li Yunfei mengira itu seledri air dan awalnya tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa akarnya berwarna ungu. Ketika dia menggosok sehelai daun, tercium bau yang menyengat, yang membuatnya terkejut. Ini bukan seledri air. Ini adalah hemlock beracun. Desa ini secara khusus membersihkan sayuran liar beracun ini beberapa tahun yang lalu, tetapi anak-anak masih berhasil menemukannya. Jika orang dewasa di desa mengidentifikasinya, sebagian besar akan dapat membedakannya. Kekhawatiran sebenarnya adalah anak-anak mungkin memasak dan memakannya sendiri, atau wisatawan dari luar kota mungkin memakannya saat piknik itu akan menjadi masalah serius. Tanaman ini beracun secara keseluruhan, dengan akarnya yang paling beracun. Konsumsi dapat menyebabkan mual, muntah, tangan dan kaki dingin, dan mati rasa pada anggota tubuh. Kasus yang parah dapat menyebabkan kematian. Komponen beracun utamanya adalah conine, metilconine, dan racun hemlock. Conine bekerja mirip dengan curare, melumpuhkan saraf motorik dan menghambat pusat medula. Dosis toksik untuk manusia adalah 30 hingga 60 mg, dan dosis letal adalah 120 hingga 150 mg. Pemanasan dan pengeringan dapat mengurangi toksisitas hemlock. Racun hemlock terutama merangsang sistem saraf pusat. Yang lebih penting, keracunan hemlock memiliki masa inkubasi beberapa puluh menit atau lebih. Setelah memakannya, kebanyakan orang akan mengalami gejala seperti mengantuk, lemas, dan kehilangan suara. Jika Anda memakannya saat piknik di pegunungan, akan terlambat saat Anda menyadarinya. Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk turun gunung, dan kecil kemungkinan untuk meminta bantuan. Anda akhirnya akan mengalami kesulitan bernapas, mati rasa di anggota tubuh, dan bahkan sesak napas. Siapa yang menyuruhmu memetik hemlock beracun ini? Tidakkah kau mencium baunya? Buang segera, sayuran liar ini sangat beracun. Li Yunfei buru-buru merebut hemlock beracun itu dari tangan Mau-mau, bersiap mencari tempat untuk menguburnya. Sebenarnya,
Tidak masalah jika dia membuangnya di pinggir jalan. Selain manusia, sapi dan domba akan secara otomatis mengenali tanaman beracun dan tidak akan memakannya sama sekali. Bagaimana mungkin beracun? Aku melihat pamanku, sang koki, memasak hidangan ini beberapa hari yang lalu. Namanya seledri air, dan rasanya cukup enak. Mau membantah dengan lantang, kepala tegak, tidak yakin. Seledri air memang seledri air, tapi ini hemlock, yang sangat beracun. Percayalah padaku. Kemudian Li Yunfei berbalik dan dengan saksama mengamati sayuran liar di tangan anak-anak lain. Benar saja, masing-masing dari mereka memegang beberapa tanaman hemlock. Dia bertanya dengan cemas, dari mana kalian memetik ini? Katakan padaku, dan aku akan membuang semua sayuran liar beracun ini agar kalian tidak sengaja memetiknya lagi. Tidak, kami tidak bisa memberikannya kepada kalian. King Heju membelinya seharga 1 yuan per pon. Kakakmu bilang, apapun jenis sayuran liarnya, asal digali, kami akan membelinya semua. Ayo pergi, kami tidak mau bicara lagi dengan kalian, jangan menghambat usaha kami mencari uang. Beberapa remaja berteriak, seperti induk ayam yang melindungi telurnya, sambil memegang erat sayuran liar di tangan mereka, berusaha melewati Li Yunfei. 2 yuan per pon, aku akan membelikan mereka semua. Melihat anak-anak itu hendak melarikan diri, Li Yunfei tidak punya pilihan selain menggunakan kartu andalannya membeli mereka dengan harga lebih tinggi. Anak-anak yang telah berlari lebih dari 10 meter tiba-tiba berhenti dan berlari kembali dengan gembira. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku? Aku membawa timbangan elektronik kecil, dan aku baru saja menimbangnya. Sayuran liar ini beratnya total 3,5 pon, jadi kamu harus memberiku 7 yuan. Ini 10 yuan, simpan kembaliannya. Li Yunfei melirik anak laki-laki bernama Piqiu, melemparkan uang 10 yuan kepadanya, dan mencoba menenangkan keadaan terlebih dahulu. Wah, Paman Fua sangat murah hati. Bocah kecil itu, meskipun bertubuh mungil, cukup cerdik. Dia mengambil uang itu, berteriak kegirangan, dan bahkan mencium uang itu. Punyaku juga dijual, beratnya 4 jin. Seorang anak kecil maju sambil mengangkat sayuran liar di tangannya tinggi-tinggi. Omong kosong. Si Mao, kau berbohong lagi. Saat kami menimbangmu tadi, beratmu hanya 3 jin. Kapan beratmu menjadi 4 jin? Wajah anak itu memerah padam, dan setelah tergagap-gagap cukup lama, akhirnya dia berkata, benarkah? Mungkin aku salah ingat. Li Yunfei tertawa dan, melihat bahwa sayuran liar di tangan anak-anak itu memiliki berat yang hampir sama, memutuskan untuk membelinya semua seharga 10 yuan per buah. Namun, Mau memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan berteriak marah kepada Li Yunfei, Paman, dasar pembohong besar. Kau mencuri bisnis ibu. Aku tidak menjual sayuran liar kepadamu. Aku akan kembali dan mengadu pada ibu, dan dia akan memukulmu. Setelah mengatakan itu, bocah nakal itu memeluk seikat sayuran liar dan lari seperti bebek kecil, terhuyung-huyung dan sempoyong. Dasar anak tak tahu terima kasih. Pamanmu telah memanjakanmu tanpa alasan, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Li Yunfei mengikat sayuran liar itu menjadi satu bundel dengan sulur dan membawanya kembali ke ladang terlebih dahulu. Kemudian dia akan mempertimbangkan untuk menelepon saudara perempuannya dan memberitahunya agar tidak mempekerjakan buruh anak untuk menggali sayuran liar. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan akan merepotkan jika mereka memakannya dan jatuh sakit. Li Yunfei baru saja membawa setumpuk sayuran liar kembali ke halaman villa dan bahkan belum meletakkannya ketika dia menerima telepon dari saudara perempuannya. Adikku, apa sebenarnya yang terjadi? Mau bilang kau mencuri bisnisku dan membeli sayuran liar yang digali anak-anak dengan harga 2 kali lipat? Tanya Li Qinghe sambil menyeringai, sama sekali tidak percaya dengan keluhan Mau, hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh lelucon. Dulu, saat ia mempromosikan Lazi Cicada, Li Yunfei bahkan tidak menginginkan jutaan dividen. Mengapa ia tertarik pada bisnis kecil sayuran liar seperti itu? Mendengar pertanyaan kakaknya, Li Yunfei dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum. Kak, mempekerjakan pekerja anak itu tidak legal. Tidak masalah jika anak-anak itu menangkap jangkrik, tetapi bagaimana jika mereka bertemu ular atau serangga beracun saat menggali sayuran liar? Bagaimana jika mereka memetik sayuran liar yang beracun? Apa yang legal atau ilegal? Saya hanya akan meminta sedikit bantuan dan memberi mereka uang saku. Ini situasi yang menguntungkan semua pihak. Apa yang salah dengan itu? Orang tua anak-anak itu juga setuju. Sedangkan untuk memetik sayuran liar beracun, bukankah ada koki yang memeriksanya? Kita tidak bisa begitu saja memasak apapun untuk tamu kita tanpa memeriksanya. Jelas Li Qinghe dengan percaya diri. Melihat bahwa adiknya tidak menyadari bahayanya, Li Yunfei bertanya dengan serius, Chef Li sangat sibuk sepanjang hari. Jika kamu tidak hati-hati dan melakukan kesalahan, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Lihatlah sayuran liar apa yang dipetik Mau. Bisakah kamu membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak? Kak, aku juga dibesarkan di pedesaan. Jangan kira aku tidak tahu sayuran liar. Tidak ada yang salah dengan sayuran liar yang dipetik Mau.
purslane, lamb's quarters, bromgrass, dandelion dan beberapa batang seledri air. Semuanya adalah sayuran liar yang baik. Apa yang salah? Li Qinghe masih belum menyadari bahayanya. Aku bahkan tak akan membahas tentang daun bayam liar, yang berdaun ungu bisa direbus sebentar dalam air mendidih. Tapi lihatlah batang seledri itu. Apakah itu benar-benar seledri air? Tanya Li Yunfei dengan serius. Hah? Apalagi kalau bukan seledri air? Tanya Li Qinghe dengan heran. Apakah ada seledri air yang bau? Perhatikan baik-baik sebelum bicara. Jika kamu tidak mengerti, pergilah ke rumah kakek dan tanyakan padanya seberapa beracun seledri air yang kamu bicarakan itu. Setelah mengatakan ini, Li Yunfei dengan marah menutup telepon. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada anak-anak, tetapi melampiaskannya pada kakak perempuannya yang ceroboh mungkin akan membuatnya sadar. Pegunungan dan ladang bukan hanya rumah bagi sayuran liar yang lezat, tetapi juga racun mematikan. Hemlock hanyalah salah satunya. Yang lain seperti Gelsemium elegans, jamur beracun, jamur kuping perak, dan Arisaema heterophyllum juga sangat umum dan dapat dengan mudah dipetik secara tidak sengaja oleh anak-anak, yang menyebabkan insiden keracunan makanan. Ketika Yang Yunu mendengar suaminya marah di halaman, dia bergegas keluar untuk bertanya apa yang terjadi. Kenapa kau begitu marah sepagi ini? Siapa yang membuatmu kesal? Yang Yunu jarang melihat Li Yunfei marah sejak ia menikah dengan keluarga itu, dan ia menjadi sangat gugup ketika mendengar suaranya. Bukan apa-apa. Aku menelepon adikku, dan suaraku agak keras, tapi aku tidak benar-benar marah. Li Yunfei tersenyum dan menunjuk ke tumpukan sayuran liar di tanah. Dia menyuruh anak-anak memetik sayuran liar, beberapa di antaranya beracun. Aku sudah bilang padanya untuk berhati-hati, tapi dia tidak peduli. Jika aku tidak memarahinya, dia tidak akan tahu betapa seriusnya ini. Bagaimanapun juga, dia tetap kakak perempuan. Bagaimana bisa kau melampiaskan amarahmu padanya? Hah? Bukankah ini racun hemlock? Ini sayuran liar yang dipetik anak-anak? Tanya Yang Yunu dengan terkejut. Ya, kalau bukan karena banyaknya tumbuhan liar beracun yang bercampur di dalamnya, aku tidak akan semarah ini. Hemlock tidak terlalu buruk. Lihat yang ini, apa ini? Tanya Li Yunfei sambil menunjuk ke tanaman hijau dengan daun-daun kecil dan halus. Sepertinya itu tanaman wolfsbane. Apakah masih ada tanaman seperti itu di sekitar desa? Bukankah sudah lama dibersihkan? Tanya Yang Yunu dengan terkejut. Banyak orang mungkin belum pernah mendengar tentang wolfsbane, tetapi nama lainnya sangat terkenal, dan telah dikenal luas dalam novel-novel bela diri. Benar, nama lainnya adalah rumput patah hati, racun yang menyebabkan nyeri usus yang parah dan dianggap sebagai racun penting untuk dibawa ke rumah maupun saat bepergian, bahkan untuk pembunuhan dan upaya menutup-nutupi kejahatan. Mustahil untuk memberantas semua gulma beracun sepenuhnya. Hembusan angin atau sekumpulan burung dapat membawa biji gulma beracun ke sini. Lupakan saja, aku akan berhenti di sini. Aku akan membersihkan sayuran liar ini dulu. Aku akan mengubur yang beracun dan mencuci yang tidak beracun untuk disimpan untuk makan siang. Kata Li Yunfei, sambil menarik bangku kecil dari samping untuk menyiapkan sayuran. Bukankah gubernur datang untuk makan siang? Kau hanya akan menyajikan sayuran liar untuknya? Jika kau tidak meneruskan itu, bukankah orang-orang akan menertawakanmu karena pelit? Karena tidak tahu aturannya? Karena tidak mampu menjamu pemimpin berpangkat tinggi seperti itu? Tanya Yang Yunu dengan bingung. Memberi mereka sayuran liar hanya akan membuat mereka semakin bersemangat. Para pejabat tinggi ini sudah makan berbagai macam makanan lezat, jadi mengapa mereka tidak datang ke sini untuk mencoba sesuatu yang baru? Hari ini, mereka tidak hanya diberi makan sayuran liar, tetapi meja pun penuh dengan sayuran liar, mungkin juga dengan beberapa ikan dan sepanci daging babi hutan, kata Li Yunfei dengan santai. Yang Yulong, sang ipar, terbangun, meregangkan badan, dan keluar rumah. Ia berkata dengan bersemangat, kakak ipar, kau sungguh hebat. Kau berani memberi makan sayuran liar kepada para pemimpin provinsi. Di kota Qinglong kita, kau pasti satu-satunya yang seperti itu. Sambil berbicara, dia mengacungkan jempol kepada Li Yunfei. Apa kau ikut campur? Pergi sana, sikat gigimu. Kau tidak berhak mengganggu di sini, bentak Yang Yunu, mengusir anak buahnya. Kemudian, dengan perut buncitnya, ia duduk untuk membantu suaminya menyiapkan sayuran. Serahkan urusan memetik sayur padaku. Kamu bisa jalan-jalan atau menunggang kuda, asal jangan makan terlalu banyak, kata Li Yunfei, karena tidak ingin istrinya terlalu lelah. Bai Jiahei terlalu temperamental, dan kuda betina Xiao Hei hamil lagi, jadi sebaiknya kita tidak mengajaknya jalan-jalan lagi, nanti bayinya tidak terganggu. Aku sudah lama tidak makan sayuran liar, dan aku sangat menginginkannya. Purslane rasanya asam, dan sangat cocok untuk salad dingin. Mereka bilang makanan asam berarti anak laki-laki dan makanan pedas berarti anak perempuan. Jadi menurutmu bayi di perutku ini laki-laki? Saat Yang Yunu berbicara, dua bola benang emas merangkak keluar dari kandang anjing.
Mereka adalah dua anak anjing Jinbi, menyipitkan mata, mengendus udara, dan berjalan terhuyung-huyung. Mereka terjun ke tumpukan sayuran liar untuk bermain, sama sekali tidak takut pada manusia. Jinbi dengan gugup menjulurkan kepalanya keluar dari sarang, menggonggong 2 kali, dan melihat kedua anak anjing itu mengabaikannya dan bermain di depan pemiliknya. Ia tidak khawatir. Ia menggonggong beberapa kali lagi, tetapi ketika tidak dapat memanggil mereka kembali, ia hanya bisa berbaring di pintu masuk sarang dan menonton kedua anak anjing itu bermain. Tidak seperti biasanya, ia tidak membawa mereka kembali. Mendengar itu, Li Yunfei hanya tersenyum dan berkata, "Baik laki-laki maupun perempuan, asalkan itu bayi kita, aku akan menyayanginya." Omong kosong tentang asam untuk laki-laki, pedas untuk perempuan. Seleramu sangat pilih-pilih. Suatu hari kau suka makanan asam, hari berikutnya kau suka makanan pedas, tidak pernah ada hari yang tetap untukmu. Atau mungkin kau mengandung anak kembar? Omong kosong, tidak ada kembar. Aku sudah USG, semuanya omong kosong. Meskipun aku akan melahirkan dalam 2 atau 3 bulan lagi, perutku tidak sebesar itu, tidak sebesar wanita hamil kembar itu. Tapi mendengar kau menyebut makanan pedas membuatku ngidam acar cabai. Apakah rasanya akan lebih enak jika aku menaburkan sedikit acar cabai ke dalam porselane? Kata Yang Yunu. Kalau kau mau, kau bisa menambahkan arsenik ke dalamnya. Aku tidak keberatan. Tidak, itu tidak boleh, kau tidak bisa begitu saja makan arsenik. Li Yunfei melontarkan kata-kata itu, lalu tertawa canggung. Pergi sana, kaulah yang mau makan arsenik. Tegur Yang Yunu dengan nada bercanda. Mereka berdua bertengkar dan bercanda, kasih sayang mereka terlihat jelas, dan mereka sangat menikmati waktu bersama. Yang Yulong seharusnya pulang siang hari untuk berbagi kabar gembira dengan orang tuanya. Meskipun dia sudah menelepon beberapa kali, dia merasa menunjukkan surat penerimaan itu akan lebih berkesan. Namun, dia bersikeras untuk tetap tinggal di rumah saudara iparnya untuk menyaksikan acara tersebut dan menolak untuk pulang. Sekitar tengah hari, Li Yunfei telah menyiapkan semua bahan ketika dia menerima pesan singkat yang memberitahunya bahwa para pemimpin provinsi telah tiba di kota Qinglong dan akan memeriksa daerah-daerah bencana utama sebelum akhirnya pergi ke Lijiashai. Ini bukan masalah besar, dan Li Yunfei sama sekali tidak gugup. Memanfaatkan waktu istirahat, dia memasukkan bahan-bahan yang telah disiapkan ke dalam ruang kecilnya dan merendamnya dalam air mata air untuk meningkatkan teksturnya. Sekitar pukul 11, keributan di pintu masuk desa akhirnya terdengar. Yang Yulong, sang ipar, bergegas keluar seperti angin puting beliung untuk melihat apa yang terjadi. Li Yunfei tidak keluar, dia mulai memasak. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pertama-tama mulai merebus beberapa hidangan utama, lalu mulai membuat hidangan dingin. Tidak lama kemudian, kepala desa berlari masuk dengan terengah-engah dan menarik Li Yunfei pergi, sambil mengatakan bahwa Gubernur Song secara khusus meminta untuk bertemu dengannya. Di depan semua pejabat yang menyertainya, ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengenal banyak orang di desa keluarga Li, hanya Li Yunfei, dan bahwa ia merasa tidak nyaman tanpa Li Yunfei di sisinya. Perlakuan ini terlalu berlebihan. Wali kota Huang dan sekretaris partai Kabupaten Lin, yang mendampinginya, sedikit merasa iri. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka tidak salah menilai Li Yunfei. Dia memang kesayangan gubernur. Jika bukan karena Li Yunfei, Gubernur Song mungkin tidak akan datang ke kota Qinglong. Li Yunfei tidak punya pilihan selain keluar dan menemani Gubernur Song berjalan-jalan, menganggapnya sebagai inspeksi. Setelah inspeksi selesai, Gubernur Song memang menyarankan untuk mengunjungi rumah Li Yunfei, dan itu harus menjadi kunjungan pribadi. Dia menyuruh staf yang menyertainya untuk makan di restoran yang telah diatur oleh pemerintah kota, agar tidak terlalu mengganggu keluarga Li Yunfei. Wali kota Huang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dia dan Li Yunfei adalah teman lama. Karena bencana di Lijiashai tidak terlalu serius, dia tidak bisa menahan diri untuk pergi dan mengobrol dengan teman lamanya, mendengarkan perubahan baru di pedesaan, dan merasakan kehidupan pedesaan. Sekretaris Partai Kabupaten Lin mengambil keputusan cepat, mengatakan bahwa dia dan Li Yunfei memiliki persahabatan yang sudah lama terjalin. Terakhir kali mobilnya mogok di jalan, Li Yunfei lah yang membantunya menderek. Dia belum sempat berterima kasih, jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk bersulang dengan Li Yunfei untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Perilaku macam apa ini? Apakah ada pemimpin seperti ini? Meninggalkan bawahannya di luar untuk makan di rumah petani? Perilaku macam apa ini? Sekretaris Wu dari kota itu juga ingin mengatakan bahwa dia adalah teman sekelas lama Li Yunfei dan seorang teman sejati. Namun, dia tidak bisa ikut bersenang-senang hari ini. Meskipun Gubernur Song adalah tokoh terpenting di antara para pejabat dalam perjalanan ini, para pemimpin provinsi yang menyertainya tidak boleh diremehkan, jika tidak akan ada masalah besar di kemudian hari. Dia harus membuat pengaturan yang tepat untuk mereka. Namun, setelah semua keributan ini, semua orang akhirnya memahami satu hal, Li Yunfei adalah orang yang sangat penting. Begitu banyak tokoh penting memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya, dan tidak perlu bagi mereka untuk menyembunyikannya satu sama lain, yang bahkan lebih mengejutkan. Saat tiba di villa,
Chu Yingtai tersenyum lebar, seolah-olah sudah lama menunggu. Setelah melihat Gubernur Song, keduanya berpelukan hangat. Dibandingkan dengan Li Yunfei, mereka berdua benar-benar seperti teman lama. Tuan Chu, Anda terlihat lebih muda daripada sebelumnya. Apakah Anda mengalami kemajuan dalam kungfu? Gubernur Song terkekeh, bercanda dengan teman lamanya. Wali Kota Huang dan Sekretaris Partai Kabupaten Lin terkejut. Mereka tidak menyangka ada orang terkaya yang bersembunyi di sini. Dan dia bahkan memiliki nama keluarga Chu. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka hampir ketakutan setengah mati. Ini adalah orang terkaya yang sebenarnya, bukan tiruan seperti Li Yunfei. Chu Yingtai, seperti biasa, bersikap lembut dan tersenyum. Gubernur, jika Anda tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun, Anda mungkin akan lebih muda dari saya. Tetapi Anda ditakdirkan untuk masuk pemerintahan pusat, jadi Anda tidak bisa menyia-nyiakan 1 atau 2 tahun di sini. Ketika Anda pensiun, Anda harus datang ke sini untuk menghabiskan hari-hari Anda. Tempat ini jauh lebih baik daripada Beidaihe. Kunjungan Gubernur Song ke Li Jiashai bersifat resmi sekaligus pribadi. Banyak pejabat yang memiliki ingatan baik tampaknya ingat bahwa ketika Gubernur Song pergi terakhir kali, ia mengatakan akan kembali. Jadi, setelah Gubernur Song memimpin para pejabat dalam tur inspeksi ke Li Jiashai, pengumumannya bahwa ia akan mengunjungi rumah Li Yunfei tidak mengejutkan siapapun. Hal itu sesuai dengan harapan mereka. Ketika Gubernur Song bertemu dengan teman lamanya, Chu Yingtai, keduanya bertukar lelucon yang tidak berbahaya. Ia menggenggam tangan Chu Yingtai dan berkata kepadanya, "Apa yang kau katakan akan dianggap sebagai pengkhianatan di zaman dahulu, dan akan dihukum dengan pemenggalan kepala. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau pernah ke Beidaihe, dan aku juga. Pemandangan di sana memang lebih indah daripada di sini, tetapi ini adalah tempat yang paling cocok untuk memulihkan diri." Chu Yingtai tidak gentar dengan kata-kata Gubernur Song dan malah bercanda dengannya. "Tempat ini memang bagus." Gubernur Song mengangguk, lalu menarik Li Yunfei untuk menyampaikan beberapa patah kata. Ia masih belum sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Li Yunfei, yang telah menyelamatkan nyawanya terakhir kali dan sering mengantarkan sayuran berkualitas tinggi kepada keluarganya. Gubernur Song berbalik, hendak memanggil Li Yunfei, ketika tiba-tiba ia melihat San Daqi mengikuti di belakangnya. Hal ini benar-benar mengejutkan Gubernur Song, yang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan lelaki tua itu. Gubernur Song teringat kunjungan terakhirnya ke pemimpin lamanya, di mana pria tua yang tampak seperti petani desa itu menegur pemimpin lamanya dengan sangat keras sehingga ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Mungkinkah pria tua ini memiliki hubungan dengan Li Yunfei? Anda adalah kepala instruktur San Daqi? Gubernur Song mendekati San Daqi dan bertanya dengan hormat. Hah? Siapa kau? San Daqi awalnya tidak mengenali Gubernur Song, tetapi sebenarnya dia tidak perlu mengenali Gubernur Song, karena dia sama sekali tidak mengenalnya. Begitu Gubernur Song menyadari bahwa dia tidak salah orang, dia merasa lega dan segera menjelaskan. Saya pernah bertemu Anda di rumah Jenderal Qin Song, dan saya mengingat Anda dengan sangat baik. Oh, ini Xiao Song. San Daqi mengangguk acuh tak acuh. Pangkatnya mungkin tidak tinggi, tetapi statusnya istimewa, dan perlakuan terhadap kepala instruktur bukanlah hal yang main-main. Gubernur Song hanya bisa tersenyum kecut. Di seluruh negeri, selain keluarganya, San Daqi mungkin satu-satunya yang akan memanggil mantan pemimpinnya Xiao Song. Lagi pula, dia adalah murid setengahnya. Aku tidak di sini untuk berbincang-bincang denganmu hari ini. Bukankah kau pergi ke rumah Li Yunfei untuk makan gratis? Aku juga akan pergi ke rumahnya untuk makan gratis. San Daqi memberi isyarat kepada Gubernur Song bahwa dia tidak perlu bersikap sopan dan seharusnya hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Gubernur Song hanya bisa tersenyum kecut, menyadari bahwa dirinya bahkan tidak semenarik hidangan di rumah Li Yunfei. Namun, karena telah berkecimpung dalam dunia birokrasi selama bertahun-tahun, Gubernur Song tahu bagaimana bersikap, dan dia menatap Li Yunfei sambil tersenyum, berkata, Yunfei, semua orang di sini karena Anda, tuan rumah. Anda sebaiknya berprestasi dengan baik, atau kami tidak akan mentolerirnya. Ya, kalau masakannya kurang enak, aku akan datang ke desa keluarga Li setiap hari untuk menumpang makan. Wali Kota Huang bercanda dengan Li Yunfei, dan Sekretaris Partai Kabupaten ikut menimpali, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menghancurkan Li Yunfei. Li Yunfei tertawa dan menangis bersamaan. Mereka bukan gubernur provinsi dan wali kota. Mereka jelas-jelas kelompok perampok yang menjarah dan merampok. Namun, Li Yunfei tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Ia hanya menggumamkannya pada dirinya sendiri sebelum menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Kalian pasti akan merasa puas di desa keluarga Li." Ketika Li Yunfei memimpin semua orang pulang, Yang Yunu dan Chen Xiuzi sudah menyiapkan makanan. Ia hanya perlu memasak beberapa hidangan utama lagi untuk melengkapi hidangan tersebut. Adapun Yang Yulong, ia masih berpura-pura acuh tak acuh sambil menonton TV di kamarnya. Baru setelah melihat Li Yunfei, ia dengan malu-malu menggaruk kepalanya dan berkata, "Kakak ipar, apakah kita kedatangan tamu di rumah?"
Melihat ekspresi Yang Yulong yang menggemaskan, Li Yunfei hampir tertawa terbahak-bahak. Anak ini memang aktor yang hebat. Ia tidak membongkar rahasianya, tetapi memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ini saudara ipar saya, Yang Yulong. Dia baru saja mendapatkan hasil ujian masuk perguruan tinggi dan diterima di sebuah universitas di ibu kota provinsi. Dia akan tinggal di rumah saya selama beberapa hari. Gubernur Song dan rekan-rekannya hanya mengangguk dan tidak memberikan janji apapun kepada Yang Yulong. Mereka hanya berkata kepada Yang Yulong, "Anak muda, belajarlah giat di universitas, pelajari keterampilan yang nyata, dan berikan kontribusi kepada kampung halamanmu." Ya, aku pasti akan belajar giat. Aura gubernur terlalu kuat. Yang Yulong menjawab dengan gugup lalu berdiri di belakang Li Yunfei. "Baiklah, kita semua sudah di rumah sekarang, tidak perlu terlalu sopan, ayo makan." Seru Sandaki dengan lantang dari samping. Melihat 3 atau 4 hidangan sudah tersaji dan mencium aromanya, Sandaki tak bisa tenang. Meskipun ia memakannya setiap hari, ia tidak pernah bosan dengan bahan-bahan spiritual tersebut. Li Chunqiu tidak menyukai keramaian, jadi ketika Gubernur Song dan yang lainnya tiba di rumahnya, Li Chunqiu tidak ikut serta. Namun, Sandaki adalah orang yang gelisah. Melihat bahwa Li Chunqiu tidak tertarik, dia datang sendiri. Selain itu, mengingat status Susu Sandaki sebagai instruktur utama, bahkan jika pemimpin tertinggi negara datang, Sandaki berhak untuk duduk di meja dan makan, apalagi hanya seorang gubernur provinsi. Minum alkohol dilarang selama jam kerja, jadi Li Yunfei secara khusus membahas hal ini dengan Sekretaris Gong saat menyiapkan makanan. Sekretaris Gong mengatakan bahwa gubernur sama sekali tidak minum alkohol selama jam kerja, jadi Li Yunfei tidak menyiapkan alkohol apapun saat menyajikan hidangan. Namun, Li Yunfei tetap menyiapkan beberapa cangkir air mata air luar angkasa biasa, menambahkan sejumlah besar air mineral biasa untuk mengencerkannya. Air ini kurang dari 1/10.000 esensi air mata air luar angkasa. Tetapi setelah menyesapnya, ia merasa kelelahannya sangat berkurang. Setelah menyesapnya, Gubernur Song merasa rileks seluruh tubuhnya dan tak kuasa menghela napas. Harus kuakui bahwa Feng Shui desa keluarga Li sangat bagus. Hanya dengan minum secangkir air di sini saja sudah bisa membuatku merasa segar. Sandaki adalah orang yang berwawasan luas, dan Chu Yingtai juga merasakan cita rasa spiritual dari air tersebut. Setelah mendengar kata-kata Gubernur Song, keduanya hanya tersenyum dan tetap diam. Li Yunfei juga tidak ingin terlalu banyak berbicara tentang air itu dengan mereka, jadi dia dengan cepat berkata kepada Gubernur Song, "Gubernur, air ini sangat enak, dan masakannya bahkan lebih enak. Cobalah hidangan spesial dari Li Jiashai yang telah saya siapkan untuk Anda." "Li kecil, kau benar-benar bercanda. Jangan kira aku belum pernah makan ini sebelumnya," kata Wali Kota Huang sambil menunjuk sayuran liar di atas meja setelah mendengar ucapan Li Yunfei. "Apa hidangan spesial desa keluarga Li? Bukankah ini sawi putih? Ini sayuran liar yang tumbuh di pinggir jalan. Bisa ditemukan di mana-mana. Gulma ayam?" Gubernur Song mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa memang benar demikian. Selain rumput ayam, ada beberapa sayuran liar lainnya, seperti purslane, Houtunia cordata, dan kangkung. Gubernur Song menatap Li Yunfei dengan pura-pura marah. "Kawan Li Yunfei, saya harus mengkritik Anda. Saya datang ke rumah Anda untuk makan malam, dan Anda membiarkan saya mencicipi sayuran liar ini?" Mereka bilang semakin kaya seseorang, semakin pelit. Saya rasa itu benar. Jika ada yang pelit, itu Chu, orang terkaya. Soal uang, aku tidak sekaya dia, kata Li Yunfei, berusaha melepaskan diri dari situasi tersebut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Tuan-tuan, silakan coba makanan yang telah saya siapkan untuk Anda. Meskipun hanya sayuran liar, ini pasti akan membuat perjalanan Anda berharga." Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia mengambil sesendok sayur liar dengan sumpitnya dan mendongak seolah menikmati rasanya enak, sungguh enak. "Seandainya bukan karena menjamu Anda, saya tidak akan repot-repot memasak pesta sayur liar ini, berapapun uang yang ditawarkan seseorang kepada saya." Ketika Gubernur Song dan rombongannya melihat sikap Li Yunfei yang terlalu membanggakan diri, mereka tertawa terbahak-bahak dan mengambil sepotong sayuran liar dengan sumpit mereka. Chu Yingtai dan San Daki juga mengambil sepotong sayuran liar. Gubernur Song menggigit sayuran liar yang disajikan dingin. Setelah gigitan pertama, ia merasakan indera perasaannya sepenuhnya dipenuhi aroma sayuran liar tersebut. Aroma bawang putih dan cuka, dipadukan dengan kesegaran unik sayuran liar, langsung membangkitkan selera makannya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk makan dengan lahap. "Ini daging babi hutan dari peternakan keluarga saya, dan beberapa ikan pita yang kadang-kadang saya tangkap. Silakan dicicipi," kata Li Yunfei sambil menunjuk daging babi hutan dan ikan pita di atas meja. Kedua hidangan ini memang pantas untuk statusmu sebagai orang terkaya di kota Qinglong." Tanpa perlu Li Yunfei berkata apa-apa, rombongan itu mulai menyantap makanan mereka. Rasanya sungguh terlalu lezat. Melihat mereka tidak berhenti makan, Li Yunfei tersenyum bahagia.
Hidangan yang telah ia persiapkan dengan cermat akhirnya berhasil melewati ujian. Makanan yang disiapkan Li Yunfei tampak biasa saja, tetapi bukan sesuatu yang bisa dimakan semua orang. Selain Sandaki, yang lain yang hadir hanya sesekali mencicipi makanan dari tempat istimewa Li Yunfei. Ikan pisau yang dibawa Li Yunfei semuanya merupakan produk unggulan dari lahan kecilnya. Rasanya bahkan lebih enak daripada ikan dari peternakan biasa. Babi hutan itu adalah babi hutan setengah dewasa yang baru saja disembelih, dengan daging empuk yang lumer di mulut. Ikan pisau itu berkualitas sempurna, tanpa bau amis sama sekali. Bagi Gubernur Song dan Wali Kota Huang, yang telah menjelajahi dunia melalui kuliner, hidangan ini tetap yang paling lezat, dan mereka merasa perjalanan mereka sangat berharga. Tidak ada percakapan di meja makan, hanya suara beberapa orang menggerakkan sumpit mereka. Tak lama kemudian, makanan di meja hampir habis, dan semua orang meletakkan sumpit mereka. Yunfei, tempatmu memiliki pegunungan dan sungai yang indah, semuanya menakjubkan. Tetapi wilayahnya terlalu kecil. Gubernur Song melirik Li Yunfei dan bertanya, pernahkah kamu berpikir untuk mengembangkan wilayah di luar desa keluarga Li? Misalnya, mencari desa lain untuk dikembangkan seperti desa keluarga Li? Gubernur, saya mengerti maksud Anda ingin lebih banyak desa makmur. Tetapi tidak setiap desa seperti desa keluarga Li. Saya tidak punya banyak waktu sekarang. Saya sudah terlalu sibuk mengelola pertanian saya. Jika saya harus mengelola hal lain, saya pasti tidak akan mampu mengelola bahkan beberapa pertanian ini dengan baik, kata Li Yunfei dengan senyum masam yang dibuat-buat. Rahasia ruang angkasa itu tidak diketahui semua orang. Dan Li Yunfei benar-benar tidak memiliki energi untuk mengelola hal lain saat ini. Mereka yang mampu seharusnya berbuat lebih banyak. Gubernur Song tersenyum dan tidak memaksa. Li Yunfei menyeduh mereka secangkir teh lagi yang ditanam di ladang. Meskipun teh itu biasa saja, rasanya sangat berbeda dari teh lainnya. Setelah para pejabat itu kembali terkejut, mereka mulai berbicara tentang tanaman komersial di pegunungan dan ladang. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menjaga gunung harta karun dan tidak bisa membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan. Mereka harus membuat semua orang kaya. Tepat saat itu, sekelompok orang tiba di luar villa Li Yunfei. Begitu melihat Li Yunfei, mereka langsung berteriak, "Saudara Li Yunfei, kami datang untuk menemuimu." Li Yunfei mendongak dan melihat seorang gadis ceria dan berseri-seri diikuti oleh beberapa orang lain yang membawa setumpuk hadiah. Li Yunfei ingat bahwa nama gadis itu adalah Zhao Manman, dan dia mengenali orang-orang di belakangnya sebagai para pendaki yang pernah dia selamatkan dari pegunungan beberapa waktu lalu. Li Yunfei meminta maaf kepada semua orang, lalu berdiri dan berjalan menuju Zhao Manman dan yang lainnya. Bertanya sambil tersenyum, bagaimana kita bisa sampai ke desa keluarga Li? Apa? Kalian mau jalan-jalan di pegunungan lagi? Tidak. Kami di sini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami. Zhao Manman memutar matanya ke arah Li Yunfei. Pria ini selalu tahu cara menggodanya. Dia melirik ke belakang Li Yunfei dan berkata dengan agak canggung, "Kalian punya tamu? Kenapa kita tidak jalan-jalan dulu?" Li Yunfei sangat mengenal Zhao Manman, Huge, dan orang-orang lainnya. Mereka semua adalah pendaki yang pernah ia selamatkan dari gunung. Li Yunfei tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan kembali ke sini. Kalian anak-anak, sungguh. Li Yunfei tidak tahu harus berkata apa kepada adik-adiknya yang jauh lebih muda darinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, apa gunanya memperbaiki keadaan di desa keluarga Li? Semuanya sama saja. Kalian anak-anak sebaiknya tinggal di rumah saja. Tidak, kami datang ke Li Jiashai setelah menonton serial web. Aktingnya tidak terlalu bagus, tetapi pemeran utama wanitanya cukup cantik. Selain itu, lokasi syuting mereka sempat menjadi perbincangan hangat di internet. Serial web itu difilmkan di kota Li Jiamu. Huke berbicara terus terang dan menceritakan seluruh kisah kepada Li Yunfei. Li Yunfei bertanya dengan penasaran, serial web? Bukankah itu yang dibintangi Sui Xian'er? Hei, kakali kita tahu tentang Sui Xian'er? Apakah dia menyukainya? Zhao Manman memanggil semua orang, menggoda Li Yunfei kakali. Sui Xian'er mungkin akan menjadi bintang besar di masa depan, dia pasti tidak akan tertarik padamu. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Aku hanya penasaran bagaimana pemandangan desa keluarga Li kita dipromosikan. Apakah kalian punya video yang sudah diunggah? Coba tunjukkan padaku. Li Yunfei tentu saja sangat senang mendengar mereka mengatakan bahwa desa keluarga Li populer dan diterima dengan baik oleh orang luar. Setiap helai rumput dan setiap pohon di desa keluarga Li dibangun oleh Li Yunfei sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin Li Yunfei tidak senang diakui? Huke mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video pendek kepada Li Yunfei. Wajah Li Yunfei berseri-seri tersenyum setelah menontonnya. Ini adalah lokasi-lokasi yang telah ditelusuri sutradara saat itu. Yang lebih mengejutkan Li Yunfei adalah dia menemukan peluang bisnis besar dalam video tersebut. Wow, dengan video promosi sebagus ini, bagaimana mungkin desa keluarga Li tidak menjadi populer? Apa kabar, Kakak Li? Wali Kota Huang dan Gubernur Song, bersama beberapa orang lainnya,
Datang menghampiri ketika mereka melihat Li Yunfei mengobrol riang dengan beberapa anak muda. Wali kota Huang memperhatikan telepon di tangan Li Yunfei dan berkata, "Apa yang kau lakukan dengan telepon orang lain?" "Tidak. Dia bilang ada video promosi desa keluarga Li kami di situ, jadi saya membawanya untuk dilihat." Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia memberitahu Huke dan kemudian menunjukkan video itu kepada wali kota Huang dan Gubernur Song. Setelah menonton video tersebut, keduanya juga terpukau oleh pemandangan Li Jiashai. Gubernur Song membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah menontonnya, dan menunjuk ke foto-foto pemandangan di ponselnya, sambil tersenyum berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Saya tidak tahu sampai saya melihatnya. Setelah melihatnya, saya pikir kita berada di surga di bumi." Gubernur Song, itu tidak terlalu berlebihan. Hanya saja mereka memiliki sudut pengambilan gambar yang lebih baik. Li Yunfei sangat rendah hati, tetapi di dalam hatinya ia sangat bangga. Li Yunfei memanggil gubernur, yang mengejutkan Zhao Manman dan yang lainnya. Memang benar mereka lahir dari keluarga pejabat, tetapi mereka tetap tidak menyangka Li Yunfei mengenal gubernur. Zhao Manman merasa semakin akrab dengan orang di sebelah gubernur, dan tiba-tiba terlintas di benaknya bukankah ini wali kota? Huke juga terkejut melihat rombongan wali kota Huang dan gubernur Song, serta para pendaki lainnya. Mereka semua takjub bahwa Li Yunfei begitu cakap sehingga bisa duduk semeja dengan gubernur dan wali kota. Gubernur Song menyadari dampak pengungkapan identitasnya terhadap anak-anak, tetapi sebagai seorang veteran berpengalaman, ia melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhao Manman dan yang lainnya, "Anak-anak, jangan gugup karena identitas saya. Saya bukan harimau, jadi tidak perlu takut pada saya. Saya dan Li Yunfei berteman, dan kalian dan Li Yunfei berteman, jadi tentu saja kita juga berteman." Pernyataan Gubernur Song yang samar-samar membuat Zhao Manman dan yang lainnya bingung, tetapi suasana tegang mereka mereda secara signifikan. Namun, karena Gubernur Song adalah kepala provinsi, mereka masih merasa agak terkekang. Melihat ini, Gubernur Song menepuk bahu Li Yunfei dan berkata kepadanya, "Saudara Yunfei, mengapa kamu tidak menemani teman-teman ini berjalan-jalan di sekitar desa? Kami orang tua ditemani oleh Pak Tua Chu, jadi jangan khawatirkan kami." Li Yunfei mengangguk. Tidak pantas baginya untuk tidak menjamu Zhao Manman dan yang lainnya karena mereka telah datang ke desa. Lagi pula, gubernur dan rombongannya sudah makan dan minum teh. Mereka sebaiknya pergi jalan-jalan. Dia menyuruh Chu Yingtai untuk berhati-hati, lalu pergi bersama Zhao Manman dan yang lainnya. "Saudara Li, aku tidak menyangka kau mengenal gubernur dan wali kota Huang. Kau kenal semua orang ini?" Begitu Zhao Manman dan teman-temannya berada di luar, rasa takut mereka pada gubernur Song lenyap, dan mereka berbicara lebih santai. Zhao Manman menarik Li Yunfei dan berkata, "Saudara Li, ini pertama kalinya kami benar-benar datang ke desa untuk bermain sejak terakhir kali kami pergi ke pegunungan. Sebagai tuan rumah, bukankah seharusnya kau menunjukkan kami berkeliling dengan baik?" "Tentu saja, tidak masalah. Sudah makan? Jika belum, aku akan mengajakmu mencoba beberapa masakan dari desa kami." Li Yunfei tersenyum misterius dan berkata kepada Zhao Manman, "Aku jamin kau akan makan sampai kenyang sekali. Kami makan di sini terakhir kali, dan meskipun kamu berlebihan, memang benar-benar enak." Huke mengikuti, mengambil foto dengan kamera DSLR-nya sambil berkata kepada Li Yunfei, "Tapi kami belum makan. Kami ingin mencoba beberapa makanan khas kotamu, lebih disukai sesuatu yang bisa kami makan sambil berjalan. Kami tidak bisa terlalu lama di luar. Kami tidak akan pulang malam ini, tetapi kami benar-benar perlu tetap berada di kota." "Apa yang terjadi?" tanya Li Yunfei penasaran. "Mungkinkah seseorang telah membatasi pergerakan mereka?" "Itu karena kami menghadapi bahaya saat terakhir kali kami pergi ke pegunungan, dan keluarga kami mengawasi kami dengan lebih ketat. Kami hanya diizinkan datang ke Li Jiashai kali ini setelah berjanji bahwa kami tidak akan pernah pergi ke pegunungan lagi. Kakak Li, kau harus menunjukkan tempat ini kepada kami dengan baik, agar perjalanan panjang kami ke sini tidak sia-sia. Sebenarnya, desa keluarga Li di foto-foto itu semuanya nyata. Tapi kami tinggal di sini dan kami tidak begitu menghargai betapa beruntungnya kami. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengajak kalian ke tambak ikanku dan lokasi syuting utama di kaki gunung. Kalian pasti akan menyukainya." Li Yunfei berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengajak mereka berkeliling desa untuk mencari beberapa makanan khas lokal untuk mereka. Saat melewati deretan rumah bambu, Wang Minglun menunjuk ponselnya dan dengan antusias berkata, "Lihat, bukankah ini tempat pemeran utama pria dan pria itu berhubungan seks? Dasar bajingan." Zhao Manman melirik Wang Minglun dengan jijik. Pria ini tidak tahu malu menonton hal-hal pornografi seperti itu di drama web. Salah ucap, salah ucap. Itu namanya ciuman yang mengikat janji. Ciuman kedua yang berujung pada hilangnya keperawanan. Wang Minglun tersenyum malu-malu dan menunjuk ke layar. Bertanya kepada Li Yunfei, "Kakak Li, di mana danau kekasih ini difilmkan?" "Indah sekali." Li Yunfei meliriknya dan langsung tersenyum. "Ini tidak lain adalah kolam ikan di rumahku yang akan kukunjungi bersamamu." "Kolam ikanmu?" Wang Minglun sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh.
Ini terlalu berlebihan. Apakah kolam ikanmu itu danau buatan di rumah orang super kaya? Ukurannya sebesar itu. Apa kalian tidak percaya? Kolam ikanku memang cukup besar dan indah. Setelah mengatakan ini, Li Yunfei melambaikan tangannya dan mengajak semua orang untuk pergi melihatnya. Sesampainya di tambak ikan, semua orang sekali lagi terpukau oleh pemandangan tambak ikan yang sangat besar ini. Bahkan Li Yunfei pun terkejut. Dulu, ketika ia mengunjungi tambak ikan itu, ia tidak pernah mengamatinya dengan saksama. Ia hanya menangkap ikan dan pergi tanpa pernah memperhatikan pemandangannya. Hari ini, tempat itu benar-benar tampak seperti surga yang masih alami. Kolam ikan itu kini menyerupai cermin, terletak tenang di antara langit dan bumi, memantulkan langit biru tanpa awan seperti safir raksasa. Sesekali, angin sepau-sepau bertiup, mengaduk air yang jernih. Ikan-ikan kecil bersembunyi di antara tanaman air, sesekali mengintip untuk bermain di air, pemandangan yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Tempat ini sangat indah, seperti surga di bumi. Efek visualnya akan lebih baik lagi jika tidak terpisah. Zhao Manman tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Berdiri di tepi air, sama sekali tidak ada bau amis. Sebaliknya, ada aroma samar di udara. Angin sepoi-sepoi membuatnya merasa segar dan rileks. Memang bukan negeri dongeng, tapi untuk kota Qinglong, tempat ini sudah dianggap sebagai tempat wisata yang cukup bagus. Di seluruh desa keluarga Li, ini adalah kolam terpanjang yang membentang tanpa putus. Tidak praktis untuk memisahkannya untuk budidaya ikan, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Pemandangannya dulu lebih primitif, tapi terlalu sepi. Tidak sebagus pemandangan sekarang setelah dipugar. Melihat tatapan skeptis di wajah Zhao Manman dan yang lainnya, Li Yunfei tersenyum dan mengeluarkan ponselnya, berkata kepada semua orang, "Lihat, ini foto-foto dari media sosial kakakku. Kalian akan lihat sendiri." Sambil berbicara, Li Yunfei menyerahkan ponsel itu kepada kelompok tersebut, tersenyum sambil menunjukkan foto-foto itu kepada mereka. Ini adalah foto kakak perempuan Li Yunfei, Li Qinghe, yang diambil saat ia menikah. Desa keluarga Li dalam foto itu dulunya hanyalah desa kecil biasa, tetapi sekarang, desa keluarga Li yang telah berkembang telah menjadi surga di bumi di mata orang-orang. Lihat perubahan di atas, Li Yunfei tersenyum, mengangkat teleponnya, dan berkata kepada semua orang, kekuatan manusia tidak terbatas, dan kreativitas manusia juga tidak terbatas. Desa keluarga Li akan semakin maju di tangan kita. Selain itu, kalian sendiri harus meningkatkan diri agar tidak tersingkir oleh era ini. Saudara Li, kami hanya datang untuk berwisata, bukan untuk mendengarkan omelanmu. Orang tua kami sudah mengatakan semua itu kepada kami ratusan kali di rumah. Sebelum Li Yunfei menyelesaikan sandiwara palsunya, Hukum menyela dan menariknya keluar kolam ikan. Saudara Li, kami hanya datang untuk mengunjungi kolam ikanmu. Kami belum melihat bagian tempat lainnya. Ajak kami keluar untuk melihatnya. Ya, Kakak Li, dan ketika pemeran utama pria naik ke surga, platform kenaikannya cukup bagus, apakah itu juga dari tempatmu? Wang Minglun berkomentar, lalu dengan santai menambahkan, drama ini sebenarnya cukup bagus, hanya saja pemeran utama prianya agak jelek. Jika itu aku pasti akan berakting lebih baik darinya. Ayolah, bukankah kau masih mengincar pemeran utama wanita, Narcissus? Fuqiang membongkar rahasia Wang Minglun dari samping, lalu bertanya kepada Li Yunfei, Kakak Li, apakah kau punya tanda tangan Narcissus? Bolehkah aku minta beberapa? Gadis ini pasti akan terkenal, jadi ayo kita kumpulkan beberapa tanda tangan sebelum dia menjadi bintang besar. Memberikan kalian berdua bukan hal yang mustahil, tapi ada satu syarat. Li Yunfei memijat hidungnya. Apakah memberitahu mereka bahwa Sui Xian'er telah dirayu oleh anak muda bernama Li Yunchong itu terlalu menyakitkan bagi mereka? Semua orang menatap Li Yunfei dengan mata terbelalak, ingin tahu apa permintaannya. Li Yunfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, Sui Xian'er sudah punya pacar, jadi kalian tidak perlu repot-repot dengannya. Pacarnya adalah aku. Sebelum Li Yunfei sempat mengucapkan kata teman, Fuqiang berteriak, membuatnya terkejut. Ia menoleh ke arah Fuqiang, yang menunjuknya dengan ekspresi sedih. Kau sudah menikah, namun masih menggoda Sui Xian'er di luar. Apakah istrimu tahu? Saudara Li, apakah Anda punya buku panduan mengemudi? Bisakah Anda mengajari saya? Sebaliknya, Wang Minglun tampak gembira dan berkata sambil memegang tangan Li Yunfei, Saudara Li, kebahagiaan saya seumur hidup sepenuhnya bergantung pada Anda. Anda harus membantu saya. Li Yunfei mengerti. Pria ini mengira dia punya istri di rumah, tetapi ternyata dia punya selingkuhan di luar. Dia pikir dia perlu mempelajari keterampilan seperti itu, tetapi apakah kita benar-benar membutuhkan keterampilan itu? Pikiran macam apa yang kalian punya? Kepala kalian hanya penuh dengan nasi putih. Li Yunfei tertawa dan memarahi, lalu berkata kepada Fuqiang dan Wang Minglun, Sui Xian'er adalah pacar temanku. Oh, begitu. Fuqiang dan Wang Minglun berkata seolah-olah mereka tahu segalanya. Lalu mengeluh kepada Li Yunfei, mengapa kau tidak memberitahu kami lebih awal?
Li Yunfei tidak pernah menyangka anak-anak ini begitu pandai membalikkan keadaan. Aku tidak menjelaskan dengan jelas, apakah itu salahku? Bagaimana Koko dan aku bisa mengenal kalian para bajingan ini? Kami begitu buta saat itu, kata Zhao Manman dengan genit, menatap Fu Qiang dan Wang Minglun dengan jijik. Fu Qiang dan Wang Minglun tumbuh bersama Zhao Manman dan Huke, dan mereka saling mengenal dengan sangat baik. Mereka tahu Zhao Manman hanya bercanda, tetapi jika mereka tidak bekerja sama, Zhao Manman punya banyak cara untuk menghukum mereka. Jadi, keduanya memasang ekspresi maaf dan berdiri dengan patuh di tempat. Saudara Li, jangan hiraukan mereka, mari kita jalan-jalan sendiri. Huke dan Zhao Manman masing-masing memegang salah satu lengan Li Yunfei, dan berjalan maju di tengah tatapan iri dan cemburu dari Fu Qiang dan Wang Minglun. Hei, jadi ternyata kakak Li Yunfei lah yang berpura-pura lemah padahal sebenarnya kuat. Melihat Li Yunfei yang dikelilingi oleh Zhao Manman dan Huke, mata Fu Qiang dipenuhi rasa iri. Hahaha, selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada orang yang lebih tidak tahu malu darimu. Wang Minglun menghela napas, lalu berkata kepada Fu Qiang, Huke milikku, jangan pernah berpikir untuk merebutnya. Siapa yang mengincar Huke? Mataku sepenuhnya tertuju pada Zhao Manman. Fu Qiang menatap Zhao Manman, tak bisa bergerak sedikit pun. Kelompok itu sangat menikmati menjelajahi Li Jiashai. Seandainya keluarga mereka tidak melarang mereka bermalam di luar, mereka mungkin akan tinggal di Li Jiashai selama 2 hari. Sebelum pergi, Zhao Manman berkata kepada Li Yunfei dengan berat hati, Saudara Li, setelah beberapa saat, aku akan berbicara dengan orang tuaku tentang menyewa rumah di sini. Kami ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Tempat ini sangat indah. Tentu, aku akan menunggu kapan saja. Li Yunfei tersenyum, mengantar semua orang ke mobil, dan baru pulang setelah mengantar mereka sampai ke pintu masuk desa. Li Yunfei tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke rumah kakeknya, Li Chunqiu. Gubernur Song sebelumnya telah memberitahu Li Yunfei bahwa ia harus pergi dan menjaga para wanita muda dari perusahaan kota sementara ia pergi menemui kakeknya. Gubernur Song melakukan ini karena dia ingin tahu apakah Li Yunfei atau kakek Li Yunfei, Li Chunqiu, yang menyelamatkannya. Meskipun sekretaris Gong mengatakan kepadanya bahwa Li Yunfei lah yang memberinya obat dan teh, Gubernur Song masih belum sepenuhnya mempercayainya. Mungkinkah seorang anak menyembuhkan penyakit yang bahkan para ahli pun tidak bisa sembuhkan? Gubernur Song mempelajari lebih lanjut tentang Li Yunfei melalui jalur lain dan menemukan bahwa kakeknya, Li Chunqiu, adalah seorang dokter hebat yang dikenal sebagai dokter mujarab. Salah satu alasan Gubernur Song datang ke Li Jiashai adalah untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kakek Li Chunqiu, yang dianggapnya sebagai penyelamatnya. Ketika Li Yunfei tiba di rumah Li Chunqiu, hanya wali kota Huang, Gubernur Song, dan kakek Li Chunqiu, Sandaki, yang hadir. Tidak ada orang lain di sana. Bahkan sekretaris Gong pun tidak ada. Sahabat muda Li sudah tiba? Gubernur Song memberi isyarat agar Li Yunfei duduk di bangku di sebelahnya saat melihat Li Yunfei mendekat. Setelah Li Yunfei duduk, Gubernur Song berkata dengan puas, Sahabat muda, istirahat setengah hari saya sangat bermanfaat. Tuan Li, Anda benar-benar seorang ahli. Oh, Gubernur, bukankah kita semua komunis adalah ateis? Anda percaya pada apa yang disebut, orang bijak, ini? Kata Li Yunfei dengan sinis setelah mendengar ucapan Gubernur Song. Dasar bocah, apa kau sengaja mencari gara-gara denganku? Gubernur Song berpura-pura marah dan menampar Li Yunfei, sambil berkata, Jangan kira aku tidak tahu tentang kantor manajemen khusus. Lagi pula, Tuan Li adalah orang yang berpengalaman di dunia tetapi tidak terpengaruh olehnya. Tidak terpengaruh oleh urusan duniawi. Cara berpikirnya adalah sesuatu yang bisa kupelajari untuk waktu yang lama. Li Yunfei melirik Li Chunqiu dan menyadari bahwa kakeknya benar-benar tidak terpengaruh oleh pujian ketika orang lain memujinya. Jika seseorang memuji Sandaki, Sandaki mungkin akan tersenyum lebar. Kakek, ada yang memujimu. Seharusnya kau merasa tersanjung. Li Yunfei sedang dalam suasana hati yang baik dan mulai bercanda dengan Li Chunqiu. Dasar bocah nakal, apa yang kau katakan? Beraninya kau mengolok-olok kakekmu? Akan kuhajar kau. Chen Xiuzi keluar dari rumah saat itu, mengambil sepiring semangka yang sudah dipotong, tertawa dan memarahi Li Yunfei. Lalu berkata kepada Gubernur Song, Gubernur, makanlah semangka ini. Ini semangka Qinglong, yang merupakan semangka khas desa keluarga Li saya. Kakak ipar, saya bukan gubernur provinsi. Saya hanya warga negara biasa. Tolong jangan panggil saya dengan begitu formal lagi di masa mendatang. Gubernur Song tampak sangat tidak senang dipanggil gubernur. Seolah-olah dia tidak menginginkan gelar resmi seperti itu di kepalanya. Mereka yang berada di posisi kekuasaan harus memenuhi tanggung jawab mereka. Gubernur, sebagai kepala provinsi, pengalaman Anda tentu saja di luar jangkauan kami. Pertapa agung tinggal di kota, dan pertapa yang lebih rendah tinggal di pedesaan. Tetapi ada jenis pertapa lain yang tinggal di aula kekuasaan, menyaksikan penderitaan dan kegembiraan rakyat, dan yang pikirannya melampaui kata-kata. Li Chunqiu mengucapkan beberapa hal yang tidak relevan.
Tetapi Gubernur Song, orang yang dimaksud, tampaknya tersentuh oleh apa yang didengarnya. Tuan, saya telah banyak belajar. Gubernur Song tanpa sadar ingin mengangkat gelasnya, tetapi menurunkannya setengah jalan. Yang dipegangnya adalah semangka, bukan gelas anggur. Pada malam harinya, Wali Kota Huang dan Gubernur Song menolak undangan untuk menginap di desa malam itu dan pergi bersama Wali Kota Huang. Di dalam mobil, Gubernur tampak masih merenungkan kata-kata Li Chunqiu dan bertanya kepada Wali Kota Huang. Huang muda, lihatlah orang tua Li Chunqiu itu, dia benar-benar orang yang luar biasa. Dan orang tua San Daqi juga sama luar biasanya. Ya, Tuan Li Chunqiu memang misterius dan sulit ditebak. Dan Tuan San Daqi dulunya adalah instruktur di pengawal kekaisaran. Beliau sangat cakap. Bahkan Tuan Chu pun sangat menghormati Tuan San Daqi. Wali Kota Huang mengungkapkan identitas San Daqi hanya dalam satu kalimat. Setelah mendengar kata-kata Wali Kota Huang, Gubernur tertawa desa keluarga Li ini benar-benar tempat di mana bakat-bakat terpendam berlimpah. Setelah mengantar Gubernur Song dan Wali Kota Huang, Li Yunfei tak bisa tinggal diam. Saat sampai di rumah, ia melihat Yang Yunu sedang mengemasi barang-barangnya. Di atas meja ada komputer Apple 14 inci. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Istriku, kenapa kau juga berpikir untuk bermain komputer? Aku tidak membeli komputer ini untuk diriku sendiri. Ini komputer baru untuk adikku. Aku hanya sedang mengeceknya." Yang Yunu berdiri, dan Li Yunfei menghampirinya untuk membantunya berdiri. Keduanya duduk bersama, dan Yang Yunu bersandar di bahu Li Yunfei sambil berkata, "Adikku diterima di universitas, dan kami akan mengadakan pesta di desa untuk merayakannya. Kami semua akan pergi ke rumahku besok untuk memberinya hadiah. Aku meminta seseorang membawakan laptop dari kota kabupaten, harganya lebih dari 10.000 yuan. Apple, itu merek terkenal di dunia." Li Yunfei berpikir sejenak. Memberikan laptop sebagai hadiah agak terlalu sedikit untuk mereka berdua, tetapi jika mereka memberi lebih banyak, itu akan membuat pemberi hadiah lain terlihat buruk. Li Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada Yang Yunu, "Aku juga akan memberinya 10.000 yuan. Anak ini akhirnya masuk universitas, jadi kita harus mengucapkan selamat kepadanya dengan sepatutnya." Pop! Yang Yunu sangat senang mendengar kata-kata Li Yunfei. Dia hanya memiliki satu adik laki-laki, jadi dia ingin memberikan yang terbaik untuknya. "Baiklah, istriku, istirahatlah hari ini. Besok kita akan mengantarkan hadiah untuk kakakmu." Sekarang perut Yang Yunu semakin membesar. Bagaimana mungkin Li Yunfei tidak berhati-hati? Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Li Yunfei mengantar Yang Yunu dan iparnya, Yang Yudie, pulang. Yang Yudie dan Yang Yunu mengobrol tanpa henti sepanjang perjalanan, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Li Yunfei, yang senang mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Begitu mobil Li Yunfei berhenti di depan rumah Yang Yulong, Yang Yulong langsung melompat keluar rumah. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangan ke Li Yunfei dan berkata, "Kakak ipar, di mana hadiahku? Dasar nakal, yang kau lakukan hanyalah meminta hadiah padaku." Li Yunfei terkekeh dan memarahi Yang Yulong. Sambil menyerahkan laptop Apple yang dibeli Yang Yunu ini hadiah dari kakakmu, jagalah baik-baik. Kakakku memberikannya padaku. Terima kasih, kakak. Yang Yulong mengambil buku catatan itu, wajahnya berseri-seri gembira. Tapi dia belum puas. Dia menyampirkan buku catatan itu di punggungnya dan mengulurkan tangan kepada Li Yunfei, berkata, "Kakak ipar, ini hadiah dari kakakku. Bagaimana dengan hadiahmu? Aku dan adikmu adalah keluarga, bukankah akan sempurna jika kita memberinya satu?" Kata Li Yunfei, berpura-pura tidak tahu. "Kakakku adalah kakakku, dan iparku adalah iparku. Mereka dua hal yang berbeda." Yang Yulong tidak percaya dan berkata kepada Li Yunfei, "Ipar, ini hadiahku. Ini dia." Li Yunfei melemparkan amplop merah yang sudah disiapkan ke arah Yang Yulong. Bagaimana mungkin Yang Yulong tidak senang melihat tumpukan amplop merah yang tebal itu? Yang Yudie memberi Yang Yulong sebuah jam tangan senilai beberapa ribu yuan. Yang Yulong tidak mengeluh, tetapi lidahnya yang tajam tetap berkata, "Kakak kedua, untuk saat ini aku berhutang hadiah dari suamimu padamu, dan nanti aku akan menagihnya. Pergi sana, dasar bocah kurang ajar, kau tidak punya sopan santun. Akan kutampar." Yang Yudie tersipu malu mendengar ucapan Yang Yulong. Ia mengangkat tangannya seolah hendak memukul Yang Yulong. Yang Yulong jelas sudah belajar dari kesalahannya sebelumnya, jadi ia segera menundukkan kepala dan lari ke samping. Yang Yudie melirik Yang Yunu dan Li Yunfei, yang menatapnya dengan senyum ambigu, dan semakin tersipu. "Apa yang kalian berdua lihat? Mengapa kalian tersenyum aneh? Yudi, kau sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari seseorang untuk mengawasimu," kata Yang Yunu sambil menarik Yang Yudi. "Kakak, apakah kau kesal padaku?" tanya Yang Yudie cemas sambil menarik lengan Yang Yunu. "Kau bisa memberitahuku jika kau kesal, dan aku akan berubah. Tolong jangan usir aku." Begitu Yang Yudie selesai berbicara, dia menatap Li Yunfei dengan marah dan berkata, "Apakah karena kau khawatir aku akan merusak momen indahmu dan adikku, sehingga kau sengaja menyuruh adikku mengusirku?"
Mendengar ucapan Yang Yudie, Li Yunfei terkejut dan merasa diperlakukan tidak adil. Apa hubungannya ini dengannya? Li Yunfei tidak tahu harus berkata apa. Siapa sangka, saat itu Yang Yudie malah menambahkan, HMPH, kau tidak perlu membenciku. Membenciku tidak akan membantu. Aku akan tetap bersamamu. Jika kau membuatku marah, aku akan tetap bersamamu seumur hidupku. Seumur hidup Li Yunfei terdiam. Yang Yudie juga menyadari ada yang salah dengan ucapannya. Dia menundukkan kepala, wajahnya memerah, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak baik bagimu untuk terus bergantung padaku seumur hidupmu. Bahkan jika aku setuju, kakakmu tidak akan setuju. Li Yunfei ingin mencari alasan untuk segera menutupi pernyataan ini dan mengalihkan tanggung jawab kepada Yang Yunu. HMPH, kakakku? Kakakku pasti akan membiarkanku menghabiskan seluruh hidupku bersamanya. Yang Yudie cepat menimpali, memeluk lengan Yang Yunu dan berkata dengan genit. Baiklah, lakukan apapun yang kau mau. Lagi pula, kau adalah adikku. Yang Yunu sangat menyayangi adik laki-laki dan perempuannya. Terutama sekarang karena dia sudah mampu. Dia tidak ingin mereka menderita kesulitan apapun. Namun, kata-katanya terdengar agak aneh. Fua dan Yunu sudah datang. Apa yang masih kalian lakukan di luar? Kalian sudah di depan pintu. Kenapa belum masuk? Saat itu, ibu mertua Li Yunfei, Ruan Dongmei, datang menghampiri, diikuti oleh ayah mertuanya, Yang Wending. Yunu, jangan terlalu memanjakan adikmu. Kau sudah memberinya begitu banyak hal. Anak ini sampai mengibas-ngibaskan ekornya di udara. Yang Wending sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang kepada Yang Yulong, dan malah berkata dengan tidak puas, tadi malam ketika dia pulang, dia mulai membual tentang makan malam di meja yang sama dengan gubernur dan wali kota. Seolah-olah dia ingin seluruh desa tahu. Aku harus menendangnya beberapa kali untuk membungkamnya. Ayah, adikku sudah sangat besar. Biarkan dia terbang sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi elang jika hidup di bawah naungan orang tuanya? Saran Yang Yunu. Li Yunfei tetap diam. Meskipun dia adalah menantu, ini pada akhirnya adalah urusan keluarga mereka, dan Li Yunfei merasa tidak nyaman untuk ikut campur. Yang Wending ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Ruan Dongmei menghentikannya, memberinya tatapan tidak setuju apa yang kau lakukan. Merayakan kelahiran anak bukan tentang mendengarkan omelanmu. Jika kau ingin menunjukkan otoritas orang tuamu, lakukanlah di balik pintu tertutup. Kami tidak ingin menonton. Yang Wending ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia membuka mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memberi isyarat kepada Li Yunfei dan yang lainnya untuk masuk ke dalam. Li Yunfei membawa hadiah untuk Yang Yulong, tetapi ia juga harus memperhatikan tata krama yang tepat saat mengunjungi rumah mertuanya. Ia membawa tas besar di masing-masing tangan, berisi sayuran, buah-buahan, dan daging. Ada juga semangka dan anggur di dalam mobil. Li Yunfei membutuhkan 2 kali perjalanan untuk menurunkan semuanya. Meskipun sayuran dan buah-buahan adalah kebutuhan sehari-hari, apa yang dihasilkan oleh peternakan King Long milik Li Yunfei bukanlah hal biasa. Mereka semua pernah ke kota kabupaten dan tahu bahwa restoran paling populer di sana, Chuan Fu Fish King, menggunakan ikan dari peternakan ikan Li Yunfei. Sayuran Li Yunfei bahkan lebih luar biasa, dijual di kota dan dibanderol dengan harga selangit untuk 1 porsi. Oleh karena itu, mereka semua menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk makan sayuran yang ditanam di peternakan Li Yunfei. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sayuran dan ikan milik Li Yunfei memiliki pasar tetap di Shanghai. Mereka tidak menyangka betapa terkejutnya mereka nantinya. Ketika para tamu yang datang ke keluarga yang melihat Li Yunfei menendang-nendang, mereka sangat gembira, berpikir bahwa perjalanan ini sangat berharga. Kabar bahwa Li Yunfei telah menjadi kaya dan orang terkaya di desa keluarga Li telah sampai ke kampung halaman Yang Yunu. Karena itu, pernikahan Yang Yunu dengan Li Yunfei menarik rasa iri dan cemburu dari banyak orang. Yang Yulong mengabaikan bantuan yang ditawarkan oleh saudara perempuan dan iparnya, lalu menarik Li Yunfei ke kamarnya. Dia mengeluarkan sekaleng Coca-Cola, memberikannya kepada Li Yunfei, dan berkata sambil tersenyum, "Ipar, berterima kasihlah padaku karena telah menyelamatkanmu dari kesulitan." "Apa maksudmu dengan hidup dalam kesulitan?" "Hanya mengobrol sebentar dengan orang-orang," kata Li Yunfei sambil tersenyum. Namun, Yang Yulong memang telah melakukan pekerjaan yang brilian. Li Yunfei pasti akan segera terlibat dalam diskusi di antara keluarga besar penduduk desa. Para tetua di desa mulai mengenalkan saya kepada calon pasangan kemarin. Mereka sudah mencoba berbagai macam orang. Dan saya bahkan pernah bertemu beberapa di antaranya sebelumnya. Mereka semua sangat jelek, tetapi mereka memuji mereka seolah-olah mereka adalah sebelasi. Itu membuat saya ingin muntah. Yang Yulong tampak jijik, seolah-olah kenangan menyakitkan telah kembali menghantuinya. "Ayolah, kamu sudah punya pacar sekarang? Apakah pacarmu sama seperti dulu?" tanya Li Yunfei sambil tersenyum. "Tidak, dia menyesalinya saat itu dan ingin kembali bersamaku. Tapi aku menolak," kata Yang Yulong sambil menggelengkan kepalanya seolah tidak mau membicarakan masalah itu. "Baiklah, akan ada lebih banyak lagi di universitas,
Hati-hati jangan sampai kewalahan. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menunjuk ke komputer di atas meja dan berkata, coba komputernya dulu dan lihat apakah berfungsi. Mudah digunakan? Tentu saja mudah digunakan. Yang Yulong meletakkan minumannya, menyalakan komputer seperti harta karun, menunjuk ke permainan yang ada di dalamnya dan berkata, jika aku bermain game di komputer ini, aku pasti akan mendapatkan kemenangan beruntun seperti dewa. Ayolah, aku membeli komputer ini bukan agar kau bisa bermain game. Hati-hati, nanti adikmu mengambilnya jika dia tahu. Li Yunfei berpura-pura mengancam Yang Yulong, dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia menerima telepon dari ibunya. Chen Xiuzi tahu dia datang pagi ini, jadi mengapa dia menelepon lagi? Li Yunfei bingung dan menjawab telepon. Bu, ada apa? Fua, 2 serigala turun dari gunung dan membunuh 2 domba di desa kita. Jika Li Tua, gembala itu, tidak sedang minum dan tertidur di belakang gunung, dia pasti juga akan dibunuh oleh serigala-serigala itu. Setelah mengatakan itu, Chen Xiuzi melanjutkan. Selain itu, tahu datan dari gunung itu telah turun. Dia bilang dia punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Dia sepertinya sedang terburu-buru. Sebaiknya kau kembali dulu. Tahu datan sudah turun dari gunung? Li Yunfei tiba-tiba teringat bahwa dia sudah lama tidak melihat tahu datan dan hampir lupa bahwa tahu datan selama ini berada di pegunungan. Sekarang tahu datan sudah turun gunung, pasti dia menghadapi keadaan darurat. Li Yunfei juga tahu bahwa sekarang bukan waktu untuk berlama-lama, jadi dia berkata kepada Chen Xiuzi, Bu, suruh tahu datan pergi ke rumah kakek dulu, aku akan segera kembali. Chen Xiuzi menjawab, dan Li Yunfei menutup telepon. Yang Yulong, yang sudah tidak lagi peduli dengan permainan, menatap Li Yunfei dan bertanya, kakak ipar, apakah kau akan pulang? Hewan-hewan ternak di gunung telah keluar untuk membuat kekacauan di desa keluarga Li lagi. Aku harus kembali. Seseorang mencariku. Setelah menjelaskan, Li Yunfei berkata dengan nada meminta maaf kepada Yang Yulong. Maaf, adikku, aku tidak bisa tinggal di sini untuk merayakan bersamamu. Kakak ipar, sebaiknya kau urus urusanmu dulu. Masalah ini tidak mendesak bagiku. Masih banyak waktu nanti, kata Yang Yulong kepada Li Yunfei ketika melihat betapa cemasnya Li Yunfei. Aku akan keluar dan memberitahu Yunu dan yang lainnya. Li Yunfei menepuk bahu Yang Yulong lalu berjalan keluar. Ketika ia keluar, ia melihat Yang Yunu dan Yang Yudi sibuk di dapur. Li Yunfei berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf, Ibu dan Ayah, Yunu, ada beberapa hal yang harus diurus di rumah, aku harus pulang dulu. Ada apa? Ekspresi Yang Yunu menegang mendengar perkataan Li Yunfei, dan dia menatap Li Yunfei dengan cemas apa yang terjadi di rumah. Ini bukan sesuatu yang serius. Binatang buas di gunung telah keluar lagi untuk mencelakai orang, dan Direktur Tahu Datan juga ada di sini. Dia menemui ibuku dan mengatakan ada hal mendesak yang ingin dia bicarakan denganku. Jadi aku harus kembali. Li Yunfei menjelaskan, sambil menatap Ruan Dongmei dan yang lainnya di belakangnya dengan nada meminta maaf, dan berkata, maaf, ayah dan ibu, aku tidak bisa makan malam di sini hari ini. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dulu. Kau sebaiknya pulang sekarang. Yang Wending melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Li Yunfei untuk segera pulang dan menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Li Yunfei mengangguk, lalu menatap Yang Yunu, kamu bisa tinggal di rumah dan bermain sebentar. Aku akan meminta Datou atau orang lain menjemputmu siang ini. Silakan saja lakukan urusanmu. Aku hanya berpikir untuk tinggal di rumah selama beberapa hari. Pulanglah dan urus urusanmu dulu. Kemudian Yang Yunu memeluk Li Yunfei dan berbisik di telinganya. Juga, habiskan lebih banyak waktu dengan Michelle. Li Yunfei tersipu, tidak berkata apa-apa lagi. Lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Li Tua tinggal sendirian. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Anak-anaknya semua telah pergi bekerja di tempat lain dan tidak pulang selama 2 atau 3 tahun sekali. Li Tua tidak punya kegiatan sepanjang hari kecuali minum sedikit dan pergi ke pegunungan untuk menggembalakan domba. Ia berhasil bertahan hidup. Kali ini, serigala itu turun dari gunung dan merampas 5 ekor dombanya, yang membuat hati Li Tua hancur. Namun, Li Tua takut akan keganasan serigala itu dan hanya bisa menelan amarahnya. Namun, saat melihat Li Yunfei, seolah-olah ia telah menemukan jalan keluar. Ia meraih lengan Li Yunfei dan memohon, Fua, Tuan Li Mu belum pernah meminta apapun kepadamu sebelumnya. Tetapi hari ini aku akan meminta satu. Bantulah aku membunuh binatang buas yang turun dari gunung itu. Oke? Jangan khawatir, Tuan Li, saya akan mengganti sebagian kerugian domba Anda. Adapun serigala itu, saya perlu mencari tahu lebih lanjut sebelum membuat rencana apapun. Li Yunfei tidak berani memberikan jaminan apapun. Mengingat hal-hal aneh dan menyeramkan yang terjadi di gunung itu, lebih baik meminta klarifikasi dari Tahu Datan. Ketika Li Yunfei selesai menghibur Li Tua dan tiba di rumah kakeknya, Tahu Datan berdiri di depan Li Chunqiu dengan tangan terkatup, seolah memohon sesuatu. Melihat ekspresi serius Tahu Datan, Li Yunfei memiliki beberapa dugaan dalam benaknya. Status Tahu Datan terlihat jelas oleh semua orang,
dan dia telah banyak membantu Li Yunfei di masa lalu. Jadi Li Yunfei tidak punya alasan untuk berdiam diri. Saudara Tao, kau sudah turun gunung secepat ini? Li Yunfei berjalan menghampiri Tao Datan dan menepuk bahunya dengan penuh kasih sayang, sambil berkata, aku sudah menyiapkan obat ular yang kau minta. Ini semua obat yang disiapkan sendiri oleh Paman Kicun. Untungnya, seseorang mengantarkannya kemarin. Kalau tidak, urusanmu akan tertunda. Saudara Li, kurasa aku benar-benar membutuhkan bantuanmu kali ini saat aku turun gunung. Dan tentu saja, ada juga kakek Li. Tao Datan melirik Li Chunqiu yang tampak tenang dan berkata, situasi di gunung semakin serius, dan tekanan pada kami semakin meningkat. Jika bukan karena ahli itu mempertaruhkan nyawanya, aku tidak akan bisa kembali. Jadi, setelah lolos dari maut, aku ingin mencari seseorang untuk membantuku. Saudara Li, bisakah kau membujuk kakek Li untuk membantu? Li Yunfei tersenyum kecut. Orang seperti apa kakeknya? Li Chunqiu? Tekadnya teguh dan tak tergoyahkan. Namun, Li Yunfei juga menyadari bahwa Tao Datan benar-benar dalam masalah. Jika tidak, dia tidak akan berada dalam keadaan seperti ini. Li Yunfei menepuk bahu Tao Datan, memberi isyarat agar dia tenang dan bahwa dia bisa berbicara dengannya di luar. Tao Datan tidak punya pilihan selain berhenti berbicara dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk, tampak termenung. Setelah menenangkan Tao Datan, Li Yunfei dan Li Chunqiu berkata, kakek, Li Tua, penggembala di desa, dombanya dimakan serigala lagi. Keributan di gunung semakin besar, dan desa kita semakin berbahaya. Negara mendukung mereka, jadi wajar jika mereka memiliki tujuan. Kalau tidak, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mendukung mereka? Setelah mendengar kata-kata Li Yunfei, Li Chunqiu membuka matanya dan melirik Tao Datan sebelum berkata kepada Li Yunfei, jangan khawatir, dengan ahli di sini, tidak akan ada masalah besar di gunung. Pak Tua, bukan berarti kami tidak ingin menstabilkan situasi di gunung. Kami hanya benar-benar kekurangan kekuatan dan sumber daya. Kami tidak memiliki cukup tenaga. Tao Datan merasakan ironi yang besar ketika mendengar kata-kata Li Chunqiu. Sebagai anggota staf nasional khusus, dia seharusnya memiliki misi khusus, tetapi dia bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah di gunung. Sungguh membuat frustrasi ketika seseorang mengatakan itu di depannya. Selain itu, masalah Tao Datan bukanlah karena dia tidak ingin menstabilkan situasi di gunung, melainkan karena dia kekurangan kekuatan, yang membuatnya dengan rendah hati memohon bantuan seorang guru pertapa dari Li Chunqiu. Pak Tua, seharusnya kau lebih tahu daripada kami bahwa orang-orang dengan kemampuan luar biasa sepertimu semuanya sombong dan memiliki temperamen yang sangat aneh. Tidak ada seorang pun yang benar-benar masuk ke departemen ini. Mereka hanya mendaftarkan nama mereka. Jika kita ingin mengerahkan tenaga kerja, itu tergantung pada suasana hati setiap orang. Tetapi jika kau tidak mau membantu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tao Datan mengeluh kepada Li Chunqiu, berharap Li Chunqiu dapat memahami kesulitannya dan keluar dari pengasingannya untuk membantunya. Apakah ini salahku? Li Chunqiu melirik Tao Datan, matanya menunjukkan ketidakpedulian yang tenang, atau lebih tepatnya, keinginan seorang guru, yang membuat Tao Datan gemetar dan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Kakek, aku akan mengantar Direktur Tao ke rumahku dulu. Kakek bisa istirahat di rumah sebentar. Li Yunfei khawatir mereka bertiga tidak akan banyak bicara di sini, dan jika mereka terlalu banyak bicara, itu bisa menimbulkan konflik, jadi dia ingin membawa Tao Datan pergi secepat mungkin. Li Chunqiu mendengarkan kata-kata Li Yunfei tanpa berbicara atau mengangguk, tetapi hanya bersandar di kursinya dan menutup mata untuk beristirahat. Tao Datan juga menyadari bahwa ia telah berbicara di waktu yang salah, dan mengikuti Li Yunfei pergi. Saudaraku, kau benar-benar kurang ajar akhir-akhir ini, berbicara dengan nada marah seperti itu. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku tidak akan berani berbicara denganmu. Sikap resmimu benar-benar sudah melambung tinggi, kata Li Yunfei bercanda kepada Tao Datan, menyadari suasana tegang. Pergi sana, jangan memprovokasi saya. Kakak Li, saya benar-benar dalam kesulitan sekarang. Kalau tidak saya tidak akan memohon seperti ini, dan saya tidak akan terburu-buru. Tao Datan memandang Li Yunfei dengan ekspresi khawatir dan berkata dengan sedih, Kakak Li, tahukah Anda bahwa hewan-hewan di pegunungan sekarang cerdas? Mereka semua menjadi pintar. Kau menjadi lebih peka? Apa yang terjadi? Li Yunfei benar-benar bingung dengan kata-kata Tao Datan. Mungkinkah makhluk-makhluk di pegunungan itu, seperti ular piton di ruang kecilnya, semakin menyerupai manusia? Sama seperti Girfalconmu, mereka semua menyeramkan dan jahat. Apa kau melihat serigala-serigala di gunung? Biar ku beritahu, mereka yang turun dari gunung semuanya kecil dan tidak akan bisa bertahan hidup. Semua binatang buas yang memiliki sedikit kemampuan di gunung telah mulai berkumpul, dan mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Saat kita berurusan dengan mereka, mereka bertarung saat berada di depan dan lari saat tertinggal. Sulit bagi kita untuk menangkap mereka. Tao Datan melihat sekeliling dan, melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, mulai meludah ke arah Li Yunfei. Aku memperkirakan bahwa tidak lama lagi, jika tidak ada yang membantu kita,
Kita tidak akan mampu bertahan, dan kau juga akan menderita. Aku tidak berbohong padamu, dan aku juga tidak mengancammu. Aku serius. Binatang buas di gunung itu benar-benar berbeda sekarang. Li Yunfei pun terdiam. Jika hal-hal di gunung itu benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan Tao Datan, maka desa keluarga Li akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkan mereka, bahkan jika itu terlambat, desa keluarga Li akan menjadi yang pertama menderita, kecuali jika pasukan dikerahkan. Li Yunfei telah mencurahkan terlalu banyak usaha untuk desa keluarga Li, dan tentu saja dia tidak ingin desa itu hancur. Jadi, setelah berpikir sejenak, Li Yunfei berkata kepada Tao Datan, Direktur Tao, lakukan yang terbaik untuk mengumpulkan orang-orang dari dunia bela diri. Adapun kakekku, aku akan mencari solusinya. Mendengar kata-kata Li Yunfei, Tao Datan berseri-seri gembira. Wajahnya langsung berubah warna. Dia meraih tangan Li Yunfei dan berkata dengan gembira, jika memang begitu, maka aku punya peluang lebih besar untuk menang. Haha. Lagi pula, Kakak Li, bukankah kau punya beberapa kultivator di bawah komandomu? Suruh mereka pergi dan membantu juga. Mereka teman, bukan bawahan. Kalian para pejabat tidak memperlakukan teman kalian seperti manusia. Lagi pula, mereka punya urusan sendiri, dan aku tidak bisa menggunakan mereka. Li Yunfei langsung membantah perkataan Tao Datan. Sungguh lelucon. Gu Zaoji dan yang lainnya adalah orang-orangnya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada mereka di pegunungan, dia akan menderita kerugian terbesar. Baiklah, kau yang putuskan. Tao Datan sudah sangat senang menerima janji Li Yunfei untuk berbicara dengan Li Chunqiu tentang masalah ini. Adapun sisanya, itu hanyalah cara untuk menjajaki kemungkinan dan menambah pengaruh. Hentikan omong kosong ini, katakan saja apa yang terjadi di atas gunung. Li Yunfei tidak ingin membuang waktu mengobrol dengan Tao Datan. Menanyakan situasi di atas gunung adalah hal yang terpenting. Saat kami menyadari situasi di gunung telah berubah, sudah terlambat. Mereka tampaknya memiliki kepemimpinan yang terpadu. Ketika orang-orang kami mencari di gunung, mereka hampir tidak menemukan hewan liar, dan ular sangat jarang. Tetapi begitu orang-orang kami terpencar, hewan-hewan liar ini tiba-tiba muncul dari suatu tempat dan menyerang kami secara berkelompok, menyebabkan kerugian besar bagi kami. Tao Datan berkata, matanya dipenuhi kesedihan dan wajahnya agak muram. Kemudian, kami menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi kami menggunakan drone untuk merekam dan mengamati gunung. Setelah seminggu pengamatan, kami akhirnya menemukan pusat hewan-hewan liar ini di sebuah bukit tak bernama yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang kami. Tidak bisa naik ke sana? Apa kau pikir binatang-binatang buas ini melindungi kita atau bagaimana? Tanya Li Yunfei dengan nada tak percaya. Benar sekali. Tao Datan mengangguk dan berkata kepada Li Yunfei, para pemimpin kelompok binatang buas ini adalah orang-orang yang sama yang keluar dari gua waktu itu. Seperti yang kau tahu, mereka tidak saling membunuh. Sebaliknya, mereka mengarahkan binatang buas di gunung untuk membuat lingkaran perlindungan di kaki gunung. Kita terlalu sedikit orang untuk mendekat sama sekali. Dan pasukan juga tidak bisa masuk ke gunung. Jika tidak, kekacauan akan terlalu besar dan akan sulit ditangani pada akhirnya. Jadi, kau ingin turun gunung untuk meminjam tenaga? Tanya Li Yunfei. Benar sekali. Rekan-rekan saya juga telah merekrut sekelompok ahli dari tempat lain. Baru setelah orang-orang ini tiba, kami pergi ke pegunungan untuk melakukan penyelidikan, kata Tao Datan. Apakah perlu menjelajah? Pasti ada batu matahari di bukit tanpa nama ini. Dan meskipun makhluk-makhluk ini menjadi lebih pintar, kecerdasan mereka tidak akan langsung setara dengan kecerdasan orang dewasa. Jadi, jika mereka mendapatkan sesuatu yang berharga, mereka akan melindunginya terlebih dahulu. Mereka pasti akan melakukannya. Jika aku bisa mendapatkan batu-batu dari gunung itu, ruangku akan menjadi lebih stabil dan luas. Memikirkan hal ini, Li Yunfei tak kuasa menahan keinginan untuk pergi ke gunung dan merebut batu matahari. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku datang ke sini karena dua alasan. Pertama, untuk mengambil obat ular, dan kedua, untuk meminta kakekmu keluar dari gunung dan membantu. Aku butuh Kakak Li untuk menyampaikan pesan baik untuknya. Tao Datan sangat sopan kepada Li Yunfei, bertepuk tangan dan berkata, baiklah, aku harus keluar dulu, jadi aku tidak akan berlama-lama lagi denganmu. Kita bisa bicara lagi lain waktu. Bahkan sebelum mereka sampai di depan pintu rumah, Tao Datan sudah bersiap untuk pergi. Melihat Tao Datan pergi, tampak lelah dan letih karena perjalanan, Li Yunfei tahu bahwa keadaan telah benar-benar mencapai titik di mana akan menjadi bencana jika dibiarkan tanpa solusi. Dia berencana untuk mencari kesempatan untuk membujuk kakeknya pergi ke pegunungan untuk membantu. Ketika Li Yunfei kembali ke rumah, ia mendapati Chu Yingtai sudah menunggunya. Ada sebuah koper di samping Chu Yingtai. Li Yunfei ingat bahwa Chu Yingtai pernah mengatakan kepadanya bahwa ada beberapa masalah bisnis dan ia perlu pergi ke sana untuk menyelesaikannya. Memikirkan hal itu, Li Yunfei dengan cepat melangkah 2 langkah ke sisi Chu Yingtai dan berkata, apakah kau akan pergi? Ya, ini hanya kepergian sementara.
Aku akan kembali setelah semuanya beres. Chu Yingtai tersenyum, memandang sekeliling desa keluarga Li, dan berkata dengan sedikit emosi. Aku sudah tinggal di sini begitu lama, aku benar-benar tidak ingin pergi. Kalau begitu, cepatlah kembali. Li Yunfei tersenyum dan bertanya kepada Chu Yingtai. Bagaimana kau akan sampai ke sana? Apakah ada mobil yang bisa menjemputmu? Ya, mereka sudah tiba di kota kabupaten dan sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka akan segera sampai. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal, jelas Chu Yingtai. Baiklah, hubungi aku jika ada hal mendesak. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Sesuatu terjadi di gunung, dan aku mungkin harus pergi ke sana, jadi aku tidak bisa mengantarmu pergi. Jika aku menemukan lebih banyak ramuan obat, aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu, kata Li Yunfei meminta maaf. Apa yang kau katakan? Kami sudah cukup merepotkanmu dengan tinggal di sini. Tentu saja, aku tidak keberatan memiliki ramuan spiritual sebanyak yang kau inginkan. Haha. Setelah bertukar sapa dengan Li Yunfei, Chu Yingtai pergi dengan mobilnya setelah mobil dan petugas keamanannya tiba. Sekembalinya ke rumah, Li Yunfei teringat apa yang dikatakan Tao datang kepadanya dan merasa bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri. Akan lebih baik jika ia membicarakan masalah ini dengan kakeknya. Lagi pula, saat ini tidak ada orang di rumah, istrinya pergi merayakan bersama adik laki-lakinya. Sudah tengah hari, jadi dia memutuskan untuk makan siang di rumah kakeknya. Dengan pikiran itu, Li Yunfei bangkit dan meninggalkan rumah, menuju ke rumah kakeknya. Ketika mereka tiba di rumah kakek, nenek baru saja menyiapkan makanan. Sandaki dan nenek Fu juga ada di sana. Ketika nenek Li Yunfei melihat cucunya, dia segera tersenyum dan menariknya ke sisinya untuk makan. Karena ada neneknya di dekatnya, Li Yunfei tidak akan menceritakan kepada Li Chunqiu apa yang terjadi di gunung, agar neneknya tidak khawatir. Neneknya melihat Tao datang hari ini dan tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Dia juga tahu bahwa Li Yunfei pergi ke rumah orang tua yang Yunu hari ini. Namun, Li Yunfei kembali tanpa makan, jadi masalah ini pasti serius. Setelah makan, Nenek Fu dan Nenek merapikan meja lalu pergi ke dapur untuk mengobrol. Li Chunqiu bangkit dan membuat 2 cangkir teh, memberikan satu kepada Sandaki dan satu kepada Li Yunfei, lalu mengambil cangkir lainnya untuk menikmati teh perlahan. Teh itu diseduh dengan daun teh pencerahan, yang akan dianggap berharga dan langka di mata orang lain. Tetapi itu bukanlah hal yang istimewa di keluarga Li Yunfei. Tahun ini, pohon teh di lahan kecil itu menghasilkan panen yang melimpah. Jadi Li Yunfei mulai meningkatkan pasokan untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada kakeknya dan memberinya sesuatu yang dinantikan. Ketika Sandaki melihat teh itu, matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat harta karun yang langka. Dia memegangnya di tangannya, takut menumpahkan setetes pun. Perlakuannya sama sekali berbeda dengan Li Chunqiu. Apa yang dikatakan direktur Tao kepadamu? Tanya Li Chunqiu kepada Li Yunfei tanpa mendongak, sambil menyeruput tehnya. Kakek, situasi di gunung mungkin benar-benar tidak menggembirakan. Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia mengulangi apa yang telah dikatakan Tao datang kepadanya kepada Li Chunqiu. Kemudian, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia berkata kepada Li Chunqiu, Kakek, sebentar lagi, aku mungkin harus mendaki gunung bersama Tao Datan untuk melihat situasi di sana. Setelah mendengarkan kata-kata Li Yunfei, Li Chunqiu mengangguk, seolah setuju dengan keputusan Li Yunfei. Li Yunfei penasaran, mengingat situasi kritis di gunung, mengapa Li Chunqiu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Nak, apa kau merasa semua yang terjadi di atas gunung itu kacau? Sementara kita berdua orang tua ini hanya duduk di sini minum teh dan mengobrol seolah tidak terjadi apa-apa? Li Chunqiu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Sandaki melirik Li Yunfei dan memberitahunya apa yang dipikirkan Li Yunfei. Li Yunfei mengangguk dan berkata, ya, begitu Tao Datan tidak lagi mampu menekan masalah di gunung itu, apapun hasilnya, desa kita pasti akan menderita kerugian, dan desa kitalah yang akan menderita kerugian paling besar. Nak, kau meremehkan kakekmu. Orang bijak tidak akan berdiri di bawah tembok berbahaya. Kakekmu bukan orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahaya di gunung itu? Sandaki menyesap tehnya dan berkata kepada Li Yunfei, ketika hal-hal aneh terjadi di gunung itu, kakekmu memiliki firasat. Beberapa waktu lalu, dia meninggalkanku di rumah dan pergi ke gunung untuk memeriksa situasi sebelum kembali. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku ketika aku bertanya apapun kepadanya. Ini berarti bahwa situasi di gunung itu belum mencapai tingkat berbahaya. Begitukah? Li Yunfei melirik ke arah Li Chunqiu. Dia tidak mendengar sepatah kata pun tentang ini, jadi bagaimana kakeknya bisa tahu semua ini? Dan apakah kultivasi kakeknya telah mencapai titik berkomunikasi dengan alam? Kultivator bela diri tidak sekuat itu, kan? Dan jangan sampai tertipu oleh Tao Datan itu. Memang benar situasi di gunung agak rumit, tapi bukan berarti Tao Datan tidak mampu menyelesaikannya. Hanya saja dia seorang pejabat pemerintah, dan dia tidak akan mengungkapkan semua rencananya sampai langkah terakhir, lanjut Sandaki mengingatkannya. Melihat Li Yunfei agak skeptis, Sandaki melanjutkan,
Aku juga pernah mendengar tentang kantor manajemen khusus. Kantor itu penuh dengan orang-orang luar biasa dengan kemampuan yang hebat. Kantor manajemen khusus memiliki staf resmi yang berada di bawah komando Tao Datan. Tetapi staf non-resmi adalah personel yang direkrut khusus yang memiliki keluarga dan sekte sendiri. Mereka tidak sepenuhnya berada di bawah komando kantor manajemen khusus, tetapi hanya di bawah pengawasannya. Maksudmu Tao Datan hanya membawa staf tetapnya, dan masih ada bagian sumber daya lain yang belum dia sentuh? Li Yunfei melirik Sandaki, lalu ke Li Chunqiu. Melihat kedua lelaki tua itu mengangguk, Li Yunfei akhirnya menyadari betapa tidak dapat diandalkannya Tao Datan. Dia hanya mengatakan setengah dari apa yang dia maksud, dan semua yang dia katakan hanyalah omong kosong yang tidak berguna. Meskipun agak tidak puas dengan cara Tao Datan menyembunyikan diri, Li Yunfei tetap harus mendaki gunung. Mendapatkan batu matahari akan menjadi hadiah terbesar. Setelah mengambil keputusan, Li Yunfei tidak berencana untuk tinggal terlalu lama di rumah kakeknya. Alasan utamanya adalah Li Chunqiu menghabiskan sebagian besar waktunya minum teh dan beristirahat dengan mata tertutup, kecuali saat berada di klinik. Meskipun Sandaki tidak mau melakukannya, ia juga ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pertapa. Jadi ia mengikuti Li Chunqiu dan belajar melakukannya dengan cukup baik. Setelah meninggalkan rumah Li Chunqiu, Li Yunfei berencana untuk pergi ke rumah bambu Michelle sebentar. Karena tidak ada orang di rumah, mengunjungi Michelle adalah ide yang bagus. Ketika mereka tiba di rumah bambu Michelle, Michelle baru saja kembali dari makan malam di restoran saudara perempuannya, Li Qinghe. Chloe sedang diasuh oleh Chen Xiuzi, yang menyelamatkan Michelle dari banyak kesulitan. Saat Michelle melihat Li Yunfei, ia sangat gembira seperti burung kecil. Ia berlari beberapa langkah ke depan dan meraih lengan Li Yunfei, sambil bertanya dengan manis, "Sayang, ada apa kau kemari?" "Aku datang untuk menemuimu. Aku khawatir tentang eksperimenmu, tapi sekarang setelah kau tahu untuk pergi makan di luar, aku lega." Li Yunfei menatap senyum manis Michelle dan merasa sangat puas. "Ayo, aku akan pergi bersamamu untuk melihat bagaimana eksperimenmu berjalan." "Baiklah." Michelle menarik Li Yunfei dan berlari masuk ke rumah bambu. Begitu pintu terbuka, Michelle langsung memeluk Li Yunfei, menatapnya dengan tatapan menggoda, seolah siap untuk dimiliki. Li Yunfei dan Michelle sudah lama tidak bermesraan, dan jarak justru membuat hati semakin rindu. Dalam sekejap, mereka bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Dia menundukkan kepala dan mencium bibir Michelle yang merah muda, menghirup aroma rambutnya dengan rakus, lalu berkata dengan lembut, "Biar ku periksa, apakah berat badanmu turun? Silakan periksa sesukamu. Demi Tuhan, bahkan para malaikat pun iri dengan bentuk tubuhku yang berisi." Terisak. Sebelum Michelle selesai berbicara, Li Yunfei mengangkatnya dan membawanya ke kamar tidur di lantai atas rumah bambu itu. Setelah pertemuan yang penuh gairah, ruangan itu dipenuhi aroma hasrat yang masih tersisa. Li Yunfei memandang Michelle, yang tidur nyenyak dalam pelukannya seperti anak kucing, mencium keningnya, dan karena merasa lelah, memeluknya erat saat mereka tertidur bersama. Ketika Li Yunfei terbangun lagi, Michelle tidak ada di tempat tidur. Suara instrumen yang beroperasi terdengar dari laboratorium di sebelah. Li Yunfei tahu bahwa Michelle telah pergi untuk melakukan eksperimennya lagi. Li Yunfei tidak mengganggu Michelle. Dia meninggalkan catatan di meja samping tempat tidurnya dan pergi dengan tenang. Dia menelepon Yang Yunu, ia mengatakan bahwa dia tidak akan kembali sampai malam ini dan menyuruh Li Yunfei untuk mencari tempat makan sendiri. Li Yunfei berpikir dalam hati bahwa dia sudah makan siang di rumah lelaki tua itu, dan dia tidak keberatan mengganggunya lagi di malam hari. Jadi dia berjalan menuju klinik Li Chunqiu. Ketika mereka tiba di klinik, tidak ada pasien yang tersisa. Namun, Sandaki dan Li Chunqiu ada di sana. Berdiri di hadapan mereka adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang, mengenakan jubah biru dan memancarkan aura kesombongan. Li Yunfei mengerutkan kening. Apakah ada seseorang yang datang mencari masalah lagi? Li Yunfei masih ingat betul provokasi dari biara lantau, tetapi saat itu semua orang adalah biksu. Orang ini berambut panjang. Mungkinkah dia salah satu musuh kakeknya yang lain? Kakek, siapa ini? Li Yunfei melangkah maju dan menatap pria parubaya atau lanjut usia di depannya. Wajahnya tidak banyak keriput, tetapi alisnya memutih dan ada beberapa helai rambut putih. Ini anggota keluarga Song dari Lingnan. Dia mungkin seorang pembantu yang direkrut Tao Datan. Li Chunqiu tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap orang ini, tetapi tatapan pria itu ke arah Li Chunqiu tidak begitu ramah. Dia mendengar bahwa kakekmu adalah seorang guru yang tertutup dan telah mencapai puncak keahlian. Dan dia tidak yakin, jadi dia ingin datang dan menguji kemampuannya. Sandaki, di sisi lain, mulai menonton pertunjukan dari samping kau tahu. Tao Datan itu memang luar biasa. Dia hanya memilih beberapa orang biasa untuk menguji kita. Dia benar-benar hanya membuang-buang waktunya. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memberinya pelajaran. Bahkan Sandaki pun memandang rendah seseorang, jadi kemampuan kungfunya mungkin tidak jauh lebih baik. Li Yunfei tidak ikut campur dan hendak menonton pertunjukan bersama Sandaki ketika Tao Datan berlari menghampirinya.
Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berpenampilan biasa. Li Yunfei pernah melihat lelaki ini sebelumnya. Namanya Shang Guanseng. Ia pernah membantu Li Yunfei mengumpulkan anak babi hutan, dan tingkat kultivasinya mirip dengan kakeknya, menjadikannya seorang master sejati. Saat Tao Datan berlari, dia menunjuk ke arah kultivator keluarga Song dan berteriak, "Song Fei, apa yang kau lakukan?" Setelah mendengar perkataan Tao Datan, alis Song Fei sedikit berkedut, seolah-olah dia agak tidak sabar, dan dia menoleh untuk meliriknya. Tao Datan berlari menghampiri Song Fei dan berkata dengan tegas, "Aku mengirimmu ke sini untuk membantu di pegunungan, bukan untuk menimbulkan masalah. Direktur Tao, Anda bisa membiarkan saya pergi sekarang. Saya tetap di sini untuk berkompetisi adalah urusan pribadi saya. Ini bukan gunung." Song Fei sama sekali tidak menganggap serius Tao Datan, dan kata-katanya membuat Tao Datan terdiam. Dia memiliki hubungan baik dengan keluarga Cai, dan tantangannya kepada Li Chunqiu hari ini memiliki tujuan. Tetua keluarga Cai yang hilang itu adalah teman dekatnya. Dan dia ingin secara pribadi menguji kemampuan bela diri Li Chunqiu untuk melihat apakah dia bisa membuat seorang ahli tingkat 2 puncak menghilang tanpa suara. Direktur Tao, sebaiknya Anda minggir saja dan menonton. Beberapa orang begitu arogan, mereka perlu diberi pelajaran, kata Sandaki dengan sinis dari pinggir lapangan, seolah ingin menimbulkan masalah. Tao Datan memang sangat malu. Ia akhirnya berhasil mendapatkan bantuan, tetapi sebelum ia sempat memulai, mereka sudah mulai membuat masalah. Tao Datan mengeluh dalam hatinya tentang Song Fei. Orang ini benar-benar buta. Dari sekian banyak orang yang ingin ia sakiti, ia malah memprovokasi Li Chunqiu. Tidakkah ia tahu bahwa Li Chunqiu telah memasuki alam ketiga dan menjadi makhluk abadi fana? Berapa banyak orang yang bisa menyakitinya? Melihat bahwa Song Fei tidak mau mendengarkan nasihatnya, Tao Datan berhenti mencoba membujuknya dan pergi ke sisi Li Yunfei, berkata dengan nada meminta maaf, "Saudara Li, saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini, dan saya tidak tahu bahwa Song Fei akan datang ke sini untuk membuat masalah. Tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak menonton pertunjukan yang bagus, ini kesempatan bagus untuk memperluas wawasanku." Li Yunfei terkejut dengan sikap Shang Guanzheng yang baik, karena dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Tao Datan, kata-katanya tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Mungkin dia yang mengatur seluruh adegan ini. Jika tidak, dia tidak akan muncul tepat waktu. Sepertinya Song Fei akan dibunuh oleh Li Chunqiu jika dia datang terlambat. Sebagai anggota tidak resmi dari divisi urusan khusus dan keturunan langsung dari keluarga Song dari Lingnan, Song Fei tentu saja tidak akan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk pelayanan publik. Dia memiliki alasan dan tujuan sendiri untuk datang ke pegunungan untuk membantu kali ini. Pertama, dia relatif dekat dengan tempat ini. Kedua, dia pernah mendengar desas-desus tentang seorang lelaki tua misterius di tempat ini. Ia mengatakan bahwa kekuatannya tak terukur dan bahwa dialah yang menyebabkan teman lamanya menghilang secara misterius. Song Fei mencemooh hal itu. Bagaimana mungkin seorang petani sederhana dari pegunungan memiliki kekuatan yang begitu luar biasa? Tanpa dukungan finansial yang besar, bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam ketiga? Jika memasuki alam ketiga semudah itu, apakah semua keluarga bangsawan dan para jenius dari sekte kita akan menyia-nyiakan tahun-tahun mereka dalam kultivasi terpencil? Jadi ketika Song Fei tiba di kota Qinglong, dia tidak langsung melapor kepada Tao Datan. Karena Tao Datan tidak ada di sana, tidak ada seorang pun di kota Qinglong yang bisa mengendalikannya. Dan dia sudah mengetahui bahwa lelaki tua misterius legendaris itu tinggal di desa keluarga Li. Tao Datan pergi ke departemen khusus di kota untuk urusan bisnis. Ketika mendengar bahwa Song Fei ingin membuat masalah bagi Li Chunqiu, dia awalnya terkejut, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Sialan, keluarga Song telah menghasilkan beberapa jenius dalam 2 tahun terakhir, dan mereka menjadi sombong dan tidak menyadari keterbatasan mereka sendiri. Berani menantang ahli bela diri tingkat ketiga? Song Fei terlalu percaya diri. Apakah dia pikir ahli tingkat kedua puncak bisa bertarung imbang dengan ahli tingkat ketiga? Bah, betapa naifnya. Dia tidak akan bersikap baik sampai dia sedikit menderita. Selain itu, dia juga ingin melihat kekuatan sejati Li Chunqiu. Apakah itu sesuai dengan status ahli tingkat ketiga? Oleh karena itu, Tao Datan sengaja datang terlambat, baru muncul dengan tergesa-gesa ketika Song Fei menemukan klinik tersebut, tampak sangat tak berdaya. Song Fei, yang telah berinisiatif memprovokasi masalah, sedang mengalami masa sulit. Sebagai tokoh kuat yang telah mencapai puncak alam kedua, dia percaya bahwa selama dia tidak memprovokasi para senior legendaris dari sekte-sekte besar, dia tidak takut pada siapapun. Kemampuan magisnya tak tertandingi di dalam keluarga, dan seorang kultivator spiritual tentu memiliki keunggulan saat menghadapi kultivator seni bela diri, selama ia menjaga jarak. Namun ketika pertempuran benar-benar dimulai, ia menyadari bahwa itu hanyalah angan-angan belaka. Jarak sama sekali tidak berguna melawan Li Chunqiu. Kemanapun ia mundur, Li Chunqiu seolah muncul tepat di depannya. Energi dan ki yang kuat menekan Song Fei hingga ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Pikirannya kacau bagaimana mungkin ia bisa merapal mantra? Mustahil.
Bagaimana mungkin seseorang di pegunungan ini memiliki tingkat kultivasi setinggi ini? Song Fei tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Apa yang mustahil dari itu? Nak, selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Memang benar keluarga Song memiliki sejarah panjang, tetapi mereka tidak pernah menjadi yang terkuat, dan tidak pernah menghasilkan seorang master yang tak tertandingi. Pengetahuanmu masih terlalu terbatas. Sandaki melangkah maju, dan aura kuatnya tiba-tiba terpancar darinya. Song Fei merasa seolah-olah dadanya dipukul dengan palu berat, dan dia terhuyung mundur beberapa meter, merasakan beban yang tak tertahankan di dadanya. Sebagai instruktur utama pasukan, Sandaki secara alami memiliki aura niat membunuh yang kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengintimidasi para prajurit yang sombong dan ganas itu? Song Fei, di sisi lain, hanyalah seorang kultivator spiritual yang belum pernah melihat dunia. Dia mungkin mampu mendominasi suatu wilayah di Lingnan. Tetapi begitu dia bertemu dengan seorang guru sejati, kenyataan akan mengajarkannya jauh lebih banyak. Aku menolak untuk menerima ini, teriak Song Fei, dan gelombang spiritual melesat keluar dari mulutnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang berdesi saat menunjuk langsung ke Li Chunqiu. Li Chunqiu tidak bergerak sedikit pun, hanya mengibaskan lengan bajunya. Langit dan bumi tampak bergetar hebat, seketika menetralkan serangan Song Fei. Song Fei batuk darah, tubuhnya terlempar beberapa meter jauhnya, matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan. Secercah kekaguman terpancar di mata Shangguan Zheng saat ia berdiri di samping Tao Datan. Li Chunqiu telah banyak berkembang sejak terakhir kali ia bertemu dengannya. Shangguan Zheng menjadi penasaran bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu pesat. Semakin tinggi tingkatan, semakin lambat kemajuan kultivasi. Li Chunqiu telah mencapai tingkatan ketiga, dan Shangguan Zheng pun demikian. Namun, dia tahu betul bahwa begitu dia mencapai level ini, akan sangat sulit untuk melangkah maju, bahkan langkah kecil sekalipun. Namun, Li Chunqiu tampaknya menentang takdir. Semakin dia melakukannya, semakin cepat kultivasinya berkembang. Karena itu, Shangguan Zheng memandang Li Chunqiu dengan campuran rasa iri dan ragu, serta sedikit semangat bertarung, ingin secara pribadi menguji kemampuan sebenarnya dari pihak lawan. Faktanya, para ahli seperti Li Chunqiu dan Shangguan Zheng, serta kultivator seperti Song Fei yang berada di alam kedua, semuanya memiliki tingkat kesombongan tertentu. Kesombongan Song Fei menyebabkan dia mendapat pelajaran, sementara Shangguan Zheng berbeda. Melihat tingkat kultivasi Li Chunqiu, dia tidak ingin bersaing dengannya, melainkan ingin belajar sesuatu dari Li Chunqiu untuk memajukan dirinya sendiri. Li Chunqiu menepis penantang itu dengan lambaian tangannya, bertindak seolah-olah dia orang luar, seolah-olah semua yang terjadi di depan matanya tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian dia berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Sandaki. Li Yunfei melihat semuanya dengan jelas dari samping. Dia tahu bahwa kakeknya telah memberitahu Datan cukup kehormatan hanya dengan mendorong Song Fei beberapa meter jauhnya. Adapun muntahan darah, itu karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan efek samping yang disebabkan oleh reaksinya sendiri. Tao Datan meminta maaf kepada Li Chunqiu, mengedipkan mata kepada Shangguan Zheng, dan keduanya dengan mudah mengangkat Song Fei lalu pergi bersama. Dasar badut yang terlalu percaya diri. Tingkat keahliannya bahkan lebih rendah dariku, namun dia berani menantang kakek. Siapa yang memberinya keberanian? Li Yunfei tersenyum, lalu melirik Li Chunqiu dan berkata, "Kakek, Shangguan Zheng sepertinya memiliki semangat bertarung terhadapmu dan ingin bersaing denganmu." Shangguan Zheng berbeda dari Song Fei. Persainganku dengan Shangguan Zheng hanya karena jalur kultivasi kami yang berbeda. Kami perlu menguji dan belajar satu sama lain, tetapi kami tidak akan mudah menggunakan kekerasan untuk menghindari terlalu marah dan kehilangan kendali. Ketika Shangguan Zheng pertama kali datang ke desa keluarga Li, kami sudah menguji tingkat kultivasi masing-masing. Jika tidak, mengapa orang-orang dari departemen khusus seperti Tao Datan begitu sopan kepadamu? Li Chunqiu tampaknya sangat mengenal Shangguan Zheng, jadi dia berbicara lebih banyak saat menjelaskan. Baiklah, kalian semua ahli, aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian, dan aku tidak bisa memahami pemikiran kalian. Jadi, aku akan makan dulu. Kalian para ahli bisa tetap di sini dan mendiskusikan ide-ide kalian. Li Yunfei tersenyum dan pergi ke rumah kakeknya untuk mempersiapkan makan malam. Saat itu, Tao Datan dan Shangguan Zheng telah mengangkat Song Fei ke dalam mobil, bersiap untuk kembali ke kota untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Shangguan, bagaimana menurutmu tingkat kultivasi Li Chunqiu sekarang? Apakah dia lebih kuat dari sebelumnya? Song Fei sudah pingsan, jadi Tao Datan mengobrol dengan Shangguan dan menjadi jauh lebih santai. Shangguan Zheng adalah orang kepercayaan Tao Datan, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Tao Datan sangat mempercayai Shangguan Zheng. Meskipun mereka tidak berada di departemen yang sama, hubungan antar keluarga mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami orang lain. Jika tidak, mustahil baginya, seorang master alam ketiga, untuk mengikuti Tao Datan sepanjang hari. Ya, kultivasi Li Chunqiu semakin kuat, dan aku semakin bisa memahami dirinya.
Kecepatan perkembangannya sudah lama melampaui pemahamanku. Shangguan Zheng sangat iri dan bingung karenanya. Jangan heran. Desa keluarga Li ini penuh dengan hal-hal aneh. Kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Tao Datan tersenyum dan berhenti membicarakan Li Chunqiu. Dia melirik Song Fei di sebelah Shangguan Zheng dan menepuk dahinya dengan kesal. Song Fei ini. Bukankah dia sangat dekat dengan keluarga Cai? Memang, dia adalah teman baik dari tetua keluarga Cai yang hilang. Kali ini, keluarga Cai telah tiba di kota Yunhuang, dipimpin oleh Cai Zijing, seorang kultivator spiritual tingkat 2. Dengan mengandalkan dukungan sektenya, dia membawa Cai Zijing ke sini kali ini, dengan maksud untuk membalas kekalahan yang mereka alami sebelumnya. Shangguan Zheng memiliki sumber intelijen khusus mereka sendiri, jadi begitu tahu Datan berbicara, dia langsung mengungkapkan informasinya. HMPH, Li Yunfei datang ke pegunungan kali ini untuk membantu kita. Dia memperingatkan keluarga Cai agar tidak membuat masalah di desa keluarga Li, terutama saat Li Yunfei berada di pegunungan. Keluarga Cai menyelinap pergi terakhir kali. Apakah mereka berpikir bahwa hanya karena putra kedua mereka, Cai Zijing, memasuki sekte dalam Gunung Longhu, mereka bisa bertindak begitu sombong? Mereka terlalu naif. Mereka mungkin tidak tahu bahwa bahkan pemimpin sekte Gunung Longhu pun tidak akan berani dengan mudah menyinggung seorang ahli tingkat ketiga, kata Tao Datan sambil mendengus dingin. Saat dia berbicara, mobil itu menyala dan perlahan melaju keluar dari Li Jiasai. Saat ini, di sebuah hotel bintang 5 di kota Yunhuang, beberapa murid keluarga Cai sedang mengobrol, termasuk Cai Ziping, yang mengalami kekalahan di Li Jiasai pada kesempatan sebelumnya. Melihat Cai Ziping telah menutup telepon, seorang pemuda berpenampilan terhormat yang duduk di tengah meliriknya dan bertanya, apa yang dia katakan padamu? Ketika senior Song Fei pergi ke desa keluarga Li, dia dipukul hingga pingsan oleh Li Chunqiu dari desa keluarga Li. Cai Ziping dengan marah melempar ponselnya dan berkata dengan kasar, ini Li Yunfei lagi, dan orang tua dari keluarga Li itu lagi. Kakak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang yang dipanggil saudara oleh Cai Ziping tak lain adalah Cai Zijing, yang baru saja kembali dari belajar bela diri di Gunung Longhu. Setelah kembali, ia menerima undangan dari Tao Datan untuk datang ke gunung tersebut untuk urusan bisnis. Mendengar kabar ini, Cai Ziping bersikeras untuk ikut serta, dengan mengatakan bahwa ia telah bermusuhan dengan penduduk desa Lijia di kaki gunung dan ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam dan memulihkan nama baik keluarga Cai. Setelah mengetahui situasinya, Cai Zijing menyetujui permintaan saudara ketiganya. Dia baru saja kembali dari masa magangnya dan telah mencapai alam kultivasi kedua di usia muda, jadi dia penuh percaya diri. Pikirannya sama dengan Song Fei, apa yang harus ditakutkan oleh orang desa seperti dia? Bahkan jika ada ahli sejati, dia tidak percaya bahwa mereka akan berani tidak menghormati Gunung Longhu. Orang-orang dari kantor manajemen khusus baru saja menelepon saya dan menyuruh kami untuk tidak membuat masalah bagi Li Yunfei, apalagi keluarganya, kata Cai Zijing sambil melambaikan ponselnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita datang sejauh ini sia-sia? Cai Ziping semakin geram setelah mendengar kata-kata Cai Zijing kali ini. Song Fei terluka lagi. Kapan keluarga Cai dan Song kita pernah dipermalukan seperti ini?